Jadi Pak Guimi ini katanya naik ke tempat saya, itu Pak Guimi membayar saya. Padahal nggak pernah siapapun yang naik ke sini. Saya tidak pernah minta uang kalian sesen pun ya. Fitnahannya luar biasa. Terima kasih. Iya. Kita kembali ke topik ya. Udah hal kayak gitu biasa Iya, lah. iya. Orang kayak gitu bebas berpendapat. Saya kembali ke topik dulu ya. Ini kenapa ya Banyuma ya? Fenomena mualaf begitu terus dibandingkan murtadin gitu. Ini penyebabnya apa ya? Nanti juga kita coba hubungi Dokter Karisa loh sama Ibu Natalia. Beliau nanti kita coba bagaimana bisa kolab bersama kita di sini. Silakan Banyuma. Iya, baik. Terima kasih Bang Handi. Jadi gini, kalau saya melihat dari apa sejarah yang ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan sangat menarik Bang Handi. Jadi setiap saat itu manusia ini apapun keyakinannya, ketika hidupnya berlomba dengan kemegahan, hidupnya berlomba dengan harta, pangkat, jabatan, kesenangan duniawi, maka kejenuhan itu nanti akan bermuara kepada hal yang bersifat rohis, bersifat rohani. Gitu. Sehingga kecenderungan orang-orang ini di dalam perkembangan anak keturunan Adam untuk saat sekarang ini, itu sebagian besar dari kita itu sudah mencapai kondisi di mana mereka terpuaskan dengan kehidupan yang mereka kejar. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah kepuasan batinia, kepuasan di dalam menyandarkan segala keluh kesahnya dalam hidupnya terhadap esensi yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Nah, fenomena ini kemudian melahirkan sebuah kondisi di mana orang terkadang terkagetkan dengan suasana rohis, yang mana suasana rohisnya itu, rohaninya itu, batinia dalam hal keyakinan, itu muncul pertanyaan. Ketika saya mempertuhankan misalnya sosok yang punya kelemahan, lantas akan kuarahkan kemana kelemahan yang saya alami ini. Nah, ini kenapa saya bisa bicara seperti ini. Itu disebabkan karena Al-Quran menerangkan dalam surah Yasin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Litunsira qauman ma unzira aba'uhum fahum gafilun. Agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Akan tetapi ketika Rasul Muhammad SAW diberi tugas untuk menyampaikan risalah kebenaran berupa peringatan kepada orang-orang Quraisy, rupa-rupanya orang Quraisy pun tahu bahwasanya Tuhan semesta alam itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sehingga memberikan kehidupan yang hidup, mereka serta-merta mengucapkan dengan spontan, dialah hakikat Allah. Padahal mereka pada saat itu ada Hubal, ada berhala-berhala mereka. Tetapi mereka tidak menunjuk bahwa Hubal inilah yang menghidupkan, bahwa patung inilah yang menghidupkan, berhala kami inilah yang 300 lebih ini yang menghidupkan. Mereka senantiasa menunjuk ke langit. Yang menghidupkan itu adalah Dia yang di atas, Azza wa Jalla, Subhanahu wa ta'ala. Ini kafir Quraisy yang udah berabad-abad kafir pun bisa mengetahui itu. Ini orang kafir Quraisy yang tidak menerima sedikit pun kemudian pengajaran dari rasul-rasul yang datang kepada mereka. Itu nggak ada. Sehingga Al-Quran mengatakan, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu yang dikatakan Al-Quran. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Jelas itu. Jadi ketika kemudian orang-orang ini ditanyai, selalu aja menunjuk ke atas. Kenapa? Allah memperingatkan, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni,
dari kemusyrikan, dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata apa? Kami tidak menyembah Hubal, kami tidak menyembah Uzza, Lata, kami tidak menyembah dia. Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap dengan Hubal ini, berhala-berhala ini, mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah yang di atas dengan sedekat-dekatnya. Ini orang-orang kafir Quraisy mengatakan begitu, Bang Handi. Lalu Allah mengatakan, sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada pendusta dan orang-orang yang sakit ingkar. Coba tanya teman-teman kita yang ada di sekeliling kita, misalnya orang taruhlah Hindu, Buddha, yang kita lihat mempraktekkan ibadah, mengkultuskan seekor sapi atau patung, Siddhartha Gautama. Tanya mereka, siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Nunjuk ke atas mereka itu. Nunjuk ke atas. Mereka kan mengatakan esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, itulah yang kita sebut laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun, yang kemudian memberikan nama pada diri yang diperkenalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bang Handi, sehingga kalau orang saat sekarang yang orang Quraisy aja yang tidak punya rasul, tidak punya nabi sebelumnya, sebelum datang baginda Rasulullah SAW, bisa menemukan keberadaan itu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang Kristen, yang sudah menganut ajaran kasih, yang sudah mencerminkan ajaran yang baik menurut hitungan mereka, tetapi ketika kemudian diperhadapkan dengan keadaan Tuhan Maha Suci, tapi kok ada yang terkutuk. Tuhan Maha Tahu, tapi kok nggak tahu musim buah arak. Tuhan Maha Berkehendak, tapi kok dia tidak bisa kemudian berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Atas dasar pijakan inilah kemudian kerangka berpikirnya terbangun, nuansa kalbunya itu melembut, menerima Islam, mendengarkan dialog para apologet. Mereka lantas mengatakan, kelihatannya inilah Islam agama yang paling benar. Akhirnya mereka cenderung bersyahadat. Betul. Seperti itu Bang Handi. Tapi Silakan, ya, sebelum ke Mbak Natalia, saya begini Pak Nyema, kadang kita mendengarkan bahwa saya itu dilahirkan seperti ini, kedua orang tua saya itu seperti ini bukan salah saya, itu loh. Saya kan hanya mengikuti orang tua saya begitu. Nah, ini gimana menyikapi hal kayak begini? Sepertinya ya apa adanya saja sesuai dengan aku lahir begitu kan Nyema. Kira-kira menyikapi ini seperti apa? Iya, jadi inilah yang kemudian Islam itu diwahyukan oleh Allah sebagai pedoman akhir dari semua pedoman yang pernah ada. Jadi Islam ini sebagai petunjuk dari semua rentetan ajaran yang Allah berikan kepada para nabi, yang kemudian sentralnya itu berada pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kemudian di dalam Islam itu menjadi tradisi pemahaman secara turun-temurun bahwasanya kita manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Orang yang lahir kemudian dalam agama di luar Islam pun lahirnya itu dalam keadaan suci, mereka itu fitrah. Tetapi kemudian Allah menerangkan, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa orang tualah yang menjadi penganut agama tagut atau menyembah kepada Allah. Nah, untuk itulah kemudian kita sebagai umat Islam itu diminta untuk menyeru. Mereka boleh terlahir dalam keadaan dalam keadaan fitrah muslim, suci. Tetapi keadaan lingkungan, keluarga, dan seterusnya yang membuat mereka itu kufur. Tetapi tidak sampai di situ upaya Allah untuk menyelamatkan kemudian hambanya. Dia menurunkan satu titian, di mana titian itu di antara pilar penyampaiannya adalah serulah manusia dengan cara hikmah.
Kan itu poinnya. Iya. Sehingga mereka yang lahir dalam keadaan suci kemudian menjadi kufur, masih ada ruang kemudian untuk menerima kebenaran itu. Sekira gitu Bang Handi. Dan hanya mereka yang melembutkan hati dan pikiran lah kemudian yang bisa sampai pada poin Islam ini. Silakan. Oke. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, aku coba gali ke Mbak Natalia dulu. Ukti Natalia masih monitor? Iya masih. Gimana Bang Handi? Ya gini deh. Ukti kan dilahirkan dalam keadaan Protestan ya begitu ya. Terus bagaimana judul yang Bang Juma tadi begitu. Ya mestinya kan anda stay sebagai Protestan kan gitu. Tapi kenapa apa yang menyebabkan itu Anda kembali ke fitrah Islam sebagaimana ya bayi itu sebelum akil balik kan itu Muslim sebenarnya begitu. Apa yang menyebabkan ini? Ada paksaan mungkin apa seperti belajar apa seperti apa gitu? Bisa sharing? Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya memang benar ya, semua bayi pasti terlahir dengan fitrah, dengan suci gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun dari dulu terlahir di keluarga yang Kristen, mendidik doktrin Kristen, apa-apa Kristen gitu ya. Tapi sebenarnya dari dulu tuh, dari aku kecil, aku tuh udah sering berpikir gitu loh, berpikir tentang ini agama yang, ya kan agamaku dulu kan Kristen gitu. Jadi dulu dari kecil tuh aku mikir ini agamaku kok gini sih gitu kan. Aku mikir Tuhanku ini yang aku sembah kok manusia gitu, kok lahir. Nah, sebelum dia lahir mamanya nyembah siapa, kayak gitu-gitu. Udah banyak terpikir kayak gitu kan. Terus punya Tuhan kok kelaparan, punya Tuhan kok nggak maha tahu. Pokoknya yang hal-hal manusiawi yang ada di sosok sesembahanku itu jadi buat aku mikir ini aneh, ini kayak sesuatu yang nggak beres gitu ya. Tapi kan tetap dengan doktrin ragu itu dosa ya. Jadi itu yang membuat bertahun-tahun ya sampai dewasa baru mencoba untuk memberanikan nggak cuma doktrin deh, ini benar-benar apa yang aku imani harus aku uji gitu. Semuanya harus aku uji di kitab suci aku kayak gimana. Bahkan Yesus yang aku sembah sebagai Tuhan pun harus aku uji juga. Ini Tuhan beneran apa bukan, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang maksa. Cuma aku bisa dibilang tuh maksudnya bukan paksaan dari luar ya. Tapi aku sendiri yang memaksa diriku untuk bisa punya prinsip gitu loh. Jadi aku punya prinsip tuh dulu. Aku bisa kenal Tuhan yang harus aku sembah itu dari kitab suci. Kan gitu ya, dari kitab suci. Jadi semua yang aku alami, semua yang udah ada di pikiranku tentang doktrin, tentang ini itulah segala macem, itu semua harus disesuaikan dengan kitab suciku yang dulu itu. Nah jadi aku udah buat kesepakatan kayak gitu. Itu awalnya. Terus aku pun juga nyari tahu ya. Jadi ketika Bible itu bilang Yesus itu cuma utusan, bahkan Yesus sendiri yang ngomong kayak gitu. Begitu aku mulai inilah ya, karena aku saking cintanya sama Yesus ya, dan meyakini aku ini pengikut Yesus, berusahalah ngikuti apa yang Yesus bilang, percaya apa yang Yesus bilang kan. Jadi udah aku mulai merasa, oh ini dia cuma utusan, dia bukan Tuhan, kayak gitu. Terus aku pun nyari-nyari karena Kristen kan banyak denominasi ya, banyak aliran gitu. Nah, aku juga jadinya mikir, ini apa mungkin aku cari Kristen yang lain atau gimana gitu ya. Pokoknya yang tetap kitab sucinya itu Bible, tapi kalau bisa jangan yang menyembah Yesus lah gitu. Pernah aku mikir gitu juga gitu. Tapi di saat aku mikir-mikir gitu juga aku banding-bandingin dengan yang tadi di awal aku cerita tadi sama Pak Go ya. Aku bandingin kitab sucinya juga kayak gini gitu kan. Terus aku belajar juga, itu ada temenku yang ngasih bocoran lah ya. Dia ngasih bocoran katanya di kitab suciku itu banyak kontradiksinya. Nah, aku mulai cari tahu. Jadi aku nggak langsung percaya. Aku cari tahu, aku browsing.
Dan aku dari browsingan juga nggak langsung percaya hasil browsing, tapi aku cek langsung ke kitab suciku itu. Ternyata yang aku cek benar kontradiksi. Jadi di situ aku mikir, aku nih punya kitab suci, aku juga harus punya prinsip juga dong yang namanya punya kitab suci. Kitab suci kan harus 100% benar. Nggak boleh ada kesalahan, sekecil apapun tuh nggak boleh gitu. Karena namanya kitab suci kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan kan nggak mungkin salah kayak gitu. Ya udah, jadi aku meyakini ini udah bercampur dengan ulah tangan manusia. Udah nggak ori lagi, udah nggak 100% dari firman Tuhan kayak gitu. Dan sempat diskusi juga sama pendeta. Dan pendetanya jujur waktu itu Allah mudahin aku dapat hidayah itu. Aku sempat diskusi sama pendeta favoritku ya di gereja aku itu. Aku tanya, Pak ini kenapa begini, kenapa kontradiksi, kenapa Yesus juga, bahkan ketuhanan pun aku tanyain ke dia gitu. Nah tapi dia tuh bilangnya, kalau kamu cari, dia pertama bilang gini, ya kitab suci kita itu memang kayak gini keadaannya. Dia bilang, memang ada kesalahan, itu karena latar belakang penulisnya berbeda, zaman berbeda, budaya berbeda. Kata pendeta ini jadi wajar kalau ada kesalahan-kesalahan. Terus aku kan bilang, tapi nggak bisa gitu Pak. Aku mau kitab suciku itu harus 100% benar. Nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah terus akhirnya dia ngasih statement jawaban yang bikin aku kaget. Dia bilang, kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab suci ya teman-teman kita, orang Islam, Al-Quran. Dia bilang Masa gitu. Allah. Pendeta ngomong gitu? Iya, pendetanya ngomong gitu dan aku nggak percaya, aku kaget banget dan kayak Allahu Akbar. aku cuma gitu aja gitu kan. Itu aku janjian, itu aku ketemu sama dia ngobrol berdua tuh di gereja, ya di ruang konsultasi lah ya sama pendeta. Jadi dia bilang gitu, terus aku nggak ngelanjutin pertanyaan apa-apa, aku cuma bilang, oh ya udah kalau gitu Pak, aku pulang ya, aku gitu. Terus gitu aku pamit pulang, di perjalanan mikir, masa sih, nggak mungkin lah, masa sih gitu ya. Karena aku tuh nggak pernah belajar yang namanya tentang Islam, baca Al-Quran, itu nggak pernah gitu loh. Jadi sampai aku bersyahadat itu baru aku mau tahu apa sih isi Al-Quran, itu baru aku mau tahu. Nah tapi gimana tertariknya aku dengan Islam ini ya karena pertamanya kan karena Yesus sendiri bilang dia utusan, dan aku ngelihat dari agama manapun yang benar-benar memuliakan Yesus dengan tepat itu ya di Islam, karena Yesus sebagai nabi, sebagai utusan kan sesuai gitu. Dan ternyata di Islam sempurna, jadi agama yang benar-benar sempurna, yang aku cari-cari lah, sempurna banget. Aspek teologisnya sempurna, muamalahnya sempurna, ibadahnya sempurna, semuanya di Islam. Masa Allah. Gitu. Panjang ya Baik. ceritanya. Iya baik. Ke Bang Juma umpan balik dulu. Bang Juma ini introspeksi diri, kritis, nguji gitu lah. Tapi nggak nguji intern dulu. Terus kemudian ya menemukan kebenaran di sana begitu. Boleh nggak sih kitab suci ada yang keliru Bang Juma? Ditanggapi dulu silakan. Tidak, nggak boleh Bang Handi. Karena gini, Ya. Adam itu dicipta di dalam Quran maupun di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi ya, dan juga diambil terjemahannya oleh teman-teman kita Kristen. Itu melampirkan sebuah kisah sejarah ketika Allah kemudian hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Kemudian pada kesimpulannya, kepemimpinannya ini nanti akan direcoki oleh makhluk yang disebut iblis. Untuk itulah kemudian kesenjangan yang terjadi antara Adam dengan iblis ini itu memiliki satu kaidah-kaidah tertentu yang umat beragama tahu secara pasti. Bahwa adanya janji iblis untuk menyesatkan keturunan Adam, dan hanya sedikit saja dari orang-orang yang mukhlis saja yang kemudian bisa terselamatkan dari godaan-godaan iblis ini. Godaan iblis itu tidak seperti godaan makanan ketika kita puasa, bukan. Tapi godaan iblis itu
Terkadang kita minta harta, dikasih harta, harta ini justru yang menjadi biang daripada kesesatan manusia. Begitu juga sebaliknya. Kadang kita minta anak yang soleh, anak soleh ini justru akan menjadi pemecah masuknya iblis untuk merusak tatanan pemikiran manusia. Gitu. Jadi iblis tidak akan pernah tenang. Semakin orang itu tunduk kepada Allah, semakin iblis ini gelisah. Jadi kalau kroco-kroco yang tidak lagi menunaikan sholatnya, tidak lagi kemudian melakukan amalan-amalan ibadah, iblisnya di situ bukan dedengkotnya yang datang. Itu cuman pion-pion ajanya, yang cuman menggelitik-gelitik matanya aja supaya tertidur nggak sholat. Tapi kalau para ulama, orang-orang yang tinggi agamanya, yang datang itu adalah iblis yang sudah jutaan tahun usianya Bang Handi, yang sudah penuh dengan pengalaman. Iblis senior. Untuk Iblis senior. Iya, iblis senior. Bulu hidungnya itu sampai ke tanah. Kayak gitulah. Karena Allah itu pencinta, maha penyayang, maha pengasih. Maka Allah memberikan kaidah. Kaidah inilah yang disebut pilar. Pilar inilah yang disebut tuntunan. Tuntunan inilah yang disebut syariat. Syariat inilah yang disebut hukum, aturan, ketentuan Tuhan. Jadi kalau ada kitab yang menjadi penuntun manusia, tetapi isinya tidak sejalan dengan perangkat yang ada pada diri manusia, yaitu akal dan kalbu, maka itu meragukan bagi orang-orang yang berakal sehat. Makanya kalau kita melihat di dalam Al-Quran, yang dijabarkan Al-Quran, iyada'una min dunihi illa inatha wa iyada'una illa syaitanan marida. Al-Quran loh itu, marida, sorry. Al-Quran yang menerangkan itu. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inasan. Apa inasan itu? Berhala, apapun bentuknya. Mau dia manusia, mau dia roh, mau dia pohon, mau dia batu, mau dia gedung, itu inasan. Ya, jadi jelas itu. Berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Wa iyyad'una illa syaitanan marida. Jadi bukan marido tapi marida. Nah, kenapa demikian? Karena itu tadi iblis sudah bersumpah. Makanya mohon maaf. Di dalam kitabnya Dinda kita, Natali sebelumnya, iblis mendapat coupling untuk kemudian mengajak manusia, anak keturunan Adam, memahami anak Maria itu sebagai anak Tuhan. Maka iblis punya banyak seruan di dalamnya. Jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Itu pesan sebenarnya. Pesan itu. Oh, dia anak Tuhan. Oh, dia anak Allah ternyata. Iblis pun mengenal dia sebagai anak Tuhan. Itu pesan. Maka Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi kalau ada yang disembah, misalnya sapi, yang membuat kemudian manusia itu menggoyahkan dirinya, menuntun dirinya untuk mempertuhankan sapi, untuk mempertuhankan ayam, untuk mempertuhankan kucing dan cendol, itu ada unsur iblisnya di sana. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi orang itu tidak seketika datang bawa onde-onde, bawa beras ketan, masuk ke gunung, masuk ke hutan, naik ke gunung, mempersembahkan kemudian sesajen. Itu bukan karena tidak ada daya tarik gaib di situ. Nah itu dia. Jadi kalau ada buku yang mengajarkan kemudian sesuatu yang tertolak oleh akal, Bang Handi, maka itu sudah bukan lagi petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Karena Tuhan yang Maha Pencipta tidak mungkin kemudian menyesatkan manusia. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Adam alaihissalam demi untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Maka mustahillah kemudian Sang Maha Sempurna menciptakan makhluknya menjadi pemimpin dengan senjata yang cacat. Oleh karena itulah kemudian
Ya, manusia kudu menjadikan akal itu sebagai patokan untuk mencari kebenaran, menemukan kebenaran, dan mempertahankan kebenaran. Istiqomah. Demikian, Bang Handi. Silakan yang lain. Istiqomah, akal sehat, logis, dan tidak memberatkan begitu ya. Jadi Islam itu teman-teman ya tidak perlu berat-berat, tidak berat itu, logis gitu loh, mudah itu. Ya gitu. Kembali, gimana Mbak Irian, Natalia? Ada yang mau Iya, Kak, ditanggapi? Bang Handi. Siap. Ini di bawah, ini ada user katanya mau naik. Terus aku sekalian gini juga nih. Apa di bawah tadi ada yang komen Alena ya, Kak Alena. Naik aja dulu ya sebentar. Iya. Mbak Esti itu user mau naik, Alena mau naik. Naikin dong yang mau nanya. Ya silakan Bang Natali lagi. Kak Alena kalau mau ngetes aku boleh, monggo naik yuk. Kegampangan sih tes-tesnya itu, cuma kalau berdasarkan akidah sih sulit. Tapi nggak apa-apa lah, nanti cuma aku sensor-sensor gitu ya. Jadi Alena nih kejang-kejang tuh Bang Handi. Dia nyuruh aku tuh nyebutin pengakuan iman rasuli. Dia soalnya nggak percaya dari gaya ngomongku, katanya aku bukan dari Kristen. Lu lihat aja namanya asli begitu. Oh ya, cek di Google lah, banyak loh tentang aku udah ada di Google, di media-media udah banyak ngeliput kok. Dan berani open cam ya. Sering open cam kok. Katanya jangan ukti. Iya, jadi gini Bang Handi, dia kan pengen tahu, aku tahu nggak pengakuan iman rasuli. Aku nggak akan nyebutin karena aku nggak mau murtad ya. Tapi aku ngerti di situ maksudnya gini. Dibilang aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada. Nah, ini aneh nih. Ngapain juga percaya kepada Yesus Kristus? Terus dia bilang Yesusnya itu kan mati, turun dalam kerajaan maut. Kok gitu di Tuhan kan? Tuhan kok turun dalam kerajaan maut? Terus naik ke surga, terus duduk lagi gitu. Ini gimana? Yesusnya di sebelah kanan. Berarti ada dua Tuhan dong. Aku sih nggak mau ya kalau punya dua Tuhan. Nanti kalau Tuhannya berantem gimana? Kalau aku berdoa, yang satunya iyain, yang satunya nggak mau gimana? Kan bingung kan? Gimana Kak Alena, apa mau naik? Naik. Nah, itulah yang terjadi, adekku. Karena mereka punya dua sembahan, tiga sembahan. Yang satunya mengatakan tidak, yang lainnya mengatakan ya. Sehingga ada yang mempertuhankan, ada cukup menjadikannya nabi, rasul. Itulah, kayak gitu-gitu. Makanya. Entah yang mana yang benar. Apa mungkin gini kali ya Bang Handi ya, dia tuh bilang aku ngomongnya nggak kayak Kristen. Mungkin pengennya kalau kesaksian mu'alaf tuh kayak mereka yang mimpi gitu kali ya. No dream ya. Iya ya. Hostnya monitor nggak hostnya ini? Host yang mana ini host? Host monitor host. Tak omelin Alena dikit. naik, Alena sini. Ditinggal lagi. Ayo Alena, Kak Alena naik dong. Aku nggak mau debat tentang agama. Iya, Kak Alena gimana sih? Ya Ya, jangan naik, nanyain nanya-nanya agama aja. tuh tadi. Oke. Sambil nunggu hostnya ya. Kembali ke topik ya. Terus kemudian Mbak Natali nanti ditanggapi Banyuma ya. Seiring perjalanan waktu begitu ada gesek-gesekan nggak sih? Kendala-kendala apa begitu? Terus sekarang sudah nyaman apa bagaimana? Terus ketiga ada nggak sih yang mempengaruhi ya lu balik lagi gih? Lu bisa kayak gini, gue bisa kasih lu gini dan seterusnya. Ada nggak sih kayak gitu, Mbak Natali? Dari temen, dari keluarga gitu? Iya, kalau kendala sih dari awal mau mu'alaf juga sebenarnya udah kendala ya. Jadi dari mau syahadat itu udah banyak kendala karena aku kan perempuan. Jadi kalau seorang muslimah kan harus berhijab ya, harus berkerudung. Sedangkan aku dulu kan masih tinggal sama orang tua kan. Jadi aku tunda-tunda syahadatku dulu tuh. Paling setan seneng paling yang ngeliat aku nunda-nunda syahadat ya. Tapi alhamdulillah Allah masih ngasih umur yang diberi kesempatan untuk syahadat gitu ya. Jadi waktu aku pulang kantor tuh temanku bilang, kamu kenapa sih? Soalnya temanku kan udah tahu tuh aku pengen masuk Islam tapi takut gitu ya karena belum bisa berhijab. Terus dibilang, kamu kenapa nggak syahadat aja? Nah aku bilang alasanku takut karena belum bisa berhijab. Terus dibilang,
intinya gini, yang nentuin kehidupan akhiratmu tuh saat ini. Kita nggak tahu umur kita ke depan sampai kapan kan gitu. Bisa aja 5 menit kemudian meninggal atau nanti malam kamu meninggal gitu. Jadi jangan nunda kebaikan. Kalau soal hijab dimaksimalin aja dulu gitu. Jadi kalau masih sama orang tua sembunyi-sembunyi dulu kayak gitulah ya, ngerti caranya lah. Jadi ya udah aku langsung syahadat saat itu juga waktu pulang kantor. Terus jadinya tentang kerudung, sholat itu sembunyi-sembunyi sampai berbulan-bulan itu aku sembunyi-sembunyi ngumpetin kalau aku tuh udah Islam. Terus akhirnya resah dan gelisah ya, pengen orang tua tahu, keluarga tahu. Nah akhirnya tuh alhamdulillah hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Jadi hari Minggu itu udah berbulan-bulan aku sembunyiin kemualafanku. Kakakku nanya kan, kamu kenapa? Dari mana? Kok malam baru pulang? Kok gak ke gereja? So aku cuma bilang, iya memang udah gak mau ke gereja gitu. Kenapa? Bentar saya potong dulu. Nggak ada yang minta naik, Bang Andi tuh yang typing jangan ditanggapin. Oke. Nggak ada yang minta naik. Kalau ada minta naik, Yang typing jangan ditanggapin. Kagak ada yang minta naik. Oke. Jangan Ditungguin ya. ditanggapin typing. Oke, lanjut Mbak. Lanjut. Iya terus akhirnya aku bilang, iya memang aku udah nggak mau ke gereja. Terus Ini ditanya, Neplos baru minta, bentar Mbak Natali. Ini Neplos baru minta naik. Yang typing jangan ditanggapin. Oke, nggak apa-apa sih. Lanjut Mbak Natali. iya terus akhirnya aku bilang udah nggak mau ke gereja. Terus kakakku nanya, kenapa udah nggak mau ke gereja? Kamu udah nggak Kristen lagi? Iya udah nggak Kristen lagi, aku bilang gitu. Terus kamu udah apa? Kamu udah Islam? Kamu udah apa? Dia tanya gitu. Aku udah Islam. Hah, kamu udah Islam? Iya, aku udah Islam. Aku bilang gitu. Terus kaget ya, kejang-kejang panas gitu kan, langsung ngasih tahu ke mama papaku. Akhirnya ya udah diinterogasi lah ya, kayak di sidang gitu, ditanyain tentang agamaku. Ya mereka nangis-nangis gitu kan, bahkan bilang mama itu kan udah masuk ke Kristen. Mama kan murtadin ya, mama tuh dari Islam masuk Kristen. Dia bilang mama itu dari Islam malah masuk Kristen loh, kamu kenapa kok malah ke Islam? Sampai papa tuh nanya gini, kamu kenapa kok ninggalin Yesus? Aku bilang, aku tuh gak ninggalin Yesus pak, justru karena aku tuh ngikut Yesus makanya aku masuk Islam, aku bilang gitu. Terus papaku bilang, ajaran apa lagi nih, kata papa gitu kan. Ya ajarannya Yesus pak, Yesus kan Muslim, aku bilang gitu. Ya udah mereka cuma nangis gitu, bahkan sampai aku mau maksudnya udah Islam gitu ya. Terus akhirnya kan aku mau sholat, mau pakai langsung dari rumah kan, udah nggak perlu sembunyi, biasa aja. Tapi tetap mereka tuh nggak menyadari kalau aku tuh udah Islam gitu loh. Nah jadi pas saat aku udah mau menikah, kan udah berbulan-bulan ya, jadi hampir setahun mualaf. Terus aku mau nikah, itu papaku tuh masih nganggap aku tuh Kristen gitu loh. Jadi ada keluarganya laki-laki nih kan, keluarga dulu kan masih calon lah ya. Jadi papa mamanya datang ke rumahku mau ngelamar gitu kan, ngomong langsung, ditolak. Terus papa bilangnya ke aku gini, kamu kalau sayang papa jauhin laki-laki itu. Loh kenapa pak? Aku bilang gitu. Kan beda iman sama kita. Loh enggak pak, itu beda iman sama papa, tapi sama aku kan enggak pak, aku kan Islam, aku bilang gitu. Jadi dia kayak masih nggak nerima, nggak menyadari kalau aku tuh udah Islam gitu. Terus akhirnya ya udah, kamu kalau mau nikah aja sana, pakai wali hakim sana, papa nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut campur, nggak mau dateng kayak gitulah. Karena dia masih nggak merasa aku udah Islam kan, walaupun udah setahun aku udah mualaf gitu. Terus ya bahkan sampai sekarang udah berkeluarga gini, hubungan sama keluarga sih baik, tapi tetap mereka karena sayang sama aku ya, jadi mereka masih tetap mengharapkan aku itu balik ke Kristen. Jadi kadang papa juga masih kalau ketemu langsung biasa gitu ya, tapi kadang tuh di WA-in aku tuh, di WA, ayo kembalilah nyembah Tuhan yang benar kayak gitu, jangan nyembah setan, dibilangin gitu. Terus aku bilang, aku tuh nyembah Tuhannya Yesus pak, aku cuma bilang kayak gitu. Jadi
kayak gitulah Papa. Kadang juga kalau ngelihat video YouTubeku, Papa jadi marah gitu. Cuma aku balas senyum. Tuh. Oke, baik. Bang Juma, tanggapan dikit Bang Juma, bagaimana membentengi mualaf atas godaan-godaan setan yang terkutuk? Iya, jadi tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Neplos, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Assalamualaikum Tuan Guru. Allah. Waalaikumsalam semuanya ya. Jadi saya lanjut sedikit terkait dengan pertanyaan Bang Handi. Jadi di Al-Quran itu memang sudah diajarin ke kita bahwa iblis itu terdiri dari dua golongan. Asalnya dari dua golongan, dari jin dan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, kalau jin ini tadinya adalah sama seperti kita, menerima amanah kemudian untuk menjalankan perintah dari Sang Maha Pencipta. Tapi di kalangan mereka ada yang ingkar. Yang ingkar inilah yang kemudian disebut iblis. Nah, kalau jin yang ingkar disebut iblis, kalau manusia yang ingkar disebut kufur. Jadi ada dua golongan ini yang bahu-membahu kemudian mengajak manusia untuk mempertuhankan selain daripada pencipta. Karena itulah kemudian ketika kita berhadapan dengan keadaan dialog antara Islam dengan di luar Islam, maka coba Anda nilai secara logika sehat dan pandangan umum aja dulu. Lepaskan iman kita, dalam arti kata pandangan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, di dalam mendengarkan dan menyimak orang yang lagi berdebat atau berdialog. Yang mempertahankan ketauhidan satu Tuhan itu Islam. Tapi yang mengajak cenderung untuk mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari satu, meskipun mulut mereka mengatakan satu, itu tergambar jelas tuh. Itu yang pertama. Kedua, Islam, apapun polanya kemudian, selalu mengajarkan bahwa para nabi itu adalah orang-orang suci yang memiliki kedudukan di atas daripada manusia biasa. Manusia suci yang dijauhkan dari keterpurukan, dijauhkan daripada dijauhkan daripada keterkutukan, kenistaan. Itu tuh pasti tuh. Debater Islam itu yang memperjuangkan itu selalu. Tapi ada sekelompok manusia yang selalu mengajak manusia lainnya untuk memahami bahwa yang tadinya nabi, yang tadinya rasul, yang tadinya utusan Tuhan yang suci terkemuka dunia dan akhirat, itu adalah Tuhan. Dengan embel-embel dia mati, dia terkutuk dan seterusnya. Dari sinilah kemudian Allah menerangkan minal jinnati wan nas. Ada yang selalu mengarahkan manusia untuk kemudian tersesat jauh menyembah kepada sesamanya manusia, dengan membungkus manusia ini adalah memiliki unsur keilahian dan seterusnya. Nah, untuk itulah kemudian kita harus menyadari nih sebagai seorang muslimah, kita harus menyadari bahwa Al-Quran senantiasa selalu berpatokan kepada umat-umat terdahulu yang memang memiliki ijazah sebagai umat para nabi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashir wala nathir faqad ja'akum bashir wa nathir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang syariat kepadamu ketika terputus pengutusan atau pengiriman duta-duta kami atau rasul-rasul kami, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kemudian kaidah ini sampai kepada dinda kita Natalia, itu juga pemberitaannya harus seirama dengan itu. Wahai ahli kitab, wahai adinda Natalia,
Sungguh Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kita semuanya untuk menjelaskan kepada kita. Ketika kemudian dulu dari sejak Nabi Isa alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fatra, tidak ada kemudian datang kepada alam semesta ini utusan. Maka Allah Subhanahu wa taala membawa berita gembira melalui seorang utusannya yang memberi peringatan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan ini kemudian mengajarkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam menggiring Bani Israel dengan memberikan tanda-tanda kenabian, mujizat yang sangat luar biasa. Tetapi mereka kemudian menolak. Bahkan sampai kepada titik di mana mereka diberi tempat, diberi tanah untuk kemudian mereka singgahi, tempati secara turun-temurun menjadi tempat tahta yang diwariskan oleh Tuhan. Mereka pun masih enggan kemudian untuk melakukan itu. Ya qaumi dakhulul ard muqaddasatallati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatangkalibu khasirin. Mereka ditunjukkan oleh Allah. Masuklah kalian ke Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagi kalian dan keturunan kalian. Jangan kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Tapi apa kata mereka ketika Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, masuklah ke Palestina, Allah sudah membebaskan kita dari perbudakan Mesir hingga sampai ke tanah Palestina. Tuhan memberikan kita keselamatan, belah lautan, menjatuhkan makanan dari langit dan seterusnya sampai kepada kita dipersiapkan tanah. Coba untuk kita diami. Tapi apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata kepada Musa, nih kaum yang tegar tengku nih, apa yang dikatakan? Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu masih ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Coba, jika mereka keluar darinya, niscaya kami akan masuk. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Betapa kurang ajarnya mereka tuh. Udah dikasih tempat Palestina sebagai tempat kedudukan yang dijanjikan oleh Allah, masuklah kalian. Mereka enggak mau masuk. Kami enggak mau, di dalam masih ada orang. Mintalah kepada Tuhanmu. Coba, mintalah kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu, wahai Musa, mengusir mereka dari kota ini. Luar biasa. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW punya kaum. Ketika mereka kemudian ingin menduduki kota satu tempat, ketika ada seruan dari Allah, maka takbir itu berkumandang. Dia malah, oh jangan, kami nggak mau masuk. Di kota itu masih ada orang yang kuat. Tolong minta kepada Tuhanmu agar mengusir orang-orang yang ada di dalamnya. Malah dia mengatakan, qalu ya Musa, inna lan tadkhulaha abadam madamu fiha fashhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kami enggak mau masuk. Sampai kapanpun kami enggak mau masuk, wahai Musa, sebelum Tuhanmu dan kamu pergi mengusir mereka. Pergilah kau, wahai Musa, dengan Tuhanmu berperang melawan orang-orang yang ada di dalam Palestina. Biarkan kami tetap menanti di sini saja. Begitu kau berhasil mengusirnya, barulah kami kemudian melenggang berjalan masuk menduduki tanah Palestina. Kan biadab. Dia minta Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala berperang melawan mengusir orang-orang yang menduduki tanah Palestina pada saat itu. Sementara mereka ongkang-ongkang kaki. Begitu Nabi Musa alaihissalam berhasil mengusir, barulah mereka mau masuk ke tanah Palestina. Subhanallah. Nah, ini cerminan. Kalau kondisi ini diterangkan oleh Al-Quran, kemudian datang Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Apa mungkin kaum yang kayak begini bisa amanat menerima Nabi Isa alaihissalam, bisa amanat menjaga risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam, bisa kemudian menjalankan Injil yang Nabi Isa alaihissalam sampaikan kepada mereka? Mustahil. Jadi kalau ada agama yang dientaskan dari sana, dari orang-orang yang mengatasnamakan mereka pelanjut para nabi, pengikut Nabi Musa alaihissalam, Al-Quran mengatakan berhati-hatilah kepada ahli kitab. Bahkan di kitab mereka sendiri katakan celakalah, waspadalah kepada siapa? Ahli kitab.
Jadi Al-Quran tidak pernah keliru untuk menceritakan itu. Jadi sesuatu yang busuk ketika dia menetas, meskipun bagus kelihatannya, raya pasti busuk dalamnya. Dinda saya Natali bahwa ketika kita sudah memahami Islam ini secara kafah, dalam arti kata meskipun proses belajar itu harus terus berjalan, tetapi paling tidak ya kita sudah kuat untuk memegang akidah ini. Jangan pernah gentar untuk menghadapi siapapun, sekalipun itu adalah orang tua sendiri, demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sekira gitu, Bang Handi, mungkin ada tambahan dari Dinda Neflos atau yang lain. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, sebelum ke Mbak Natali, Bro Neplos, gimana ini fenomena mualaf ini? Ada komentar? Lanjut dulu, Mualim. Bang Andi, Oke. lanjut dulu. Baik. Menyimak dulu. Ya. Mbak Itu Natali, Bang, ya, ada siapa? Nona Carlos Simarmata, dia kan seorang mualaf, siapa tahu mau berbagi cerita juga, dinaikin aja. Naikkan dong, Bapak. Mbak Esti, Nggak dinaikkan aja. ada, nggak ada minta permintaan. Akun Jambak itu Ya nggak ini bisa buat Bunda menjambak. Carlosnya, kalau mau berbagi pengalaman silakan naik. Oke. Kembali ke Mbak Natali. Mbak Natali gimana ini? Anda udah tahu kan bagaimana Anda sudah seorang mualaf. Apakah nggak kepikiran dalam hati ya gimana nanti ya kalau orang tua saya meninggal dalam keadaan kafir? Tentu saya nggak bisa mendoakan dong, nggak begitu. Anda tahu kisahnya bagaimana ada idol dulu itu ya, saya nggak usah sebutkan namanya begitu. Dia kembali ke Islam karena ini. Saya bagaimana nanti bisa mendoakan orang tua saya kalau saya masih Kristen? Ini kebalik, orang tua Anda yang masih di sana begitu. Gimana ini Mbak Natali? Apakah berhenti sampai di sini atau seperti apa ke depannya? Monggo. Iya, kepikiran kayak gitu sering banget sampai nangis, Bang. Jadi kadang aku tuh aneh ya, nangis-nangis sendiri, apalagi kalau pas sedih-sedihnya tiba-tiba keinget momen-momen sama orang tua, kebaikan mereka kan. Kadang tuh malam-malam udah mau tidur, terus aku nangis-nangis sendiri ditanyain suami, "Kenapa?" Ingat papaku, mamaku. Di Islam udah jelas kalau yang namanya orang kalau meninggal kafir gak akan bisa masuk surga kan gitu. Nah, itu jadinya tuh buat sedih banget gitu kan, pastilah. Dan aku rasa pasti semua mualaf siapapun, gak cuma aku, pasti kalau orang tuanya masih di agamanya yang berbeda gitu, pasti sama, pasti sedih. Dan pasti kita juga sama-sama berjuang gimana caranya menyampaikan kebenaran ke mereka kan gitu. Nggak mungkin berhenti lah, insya Allah tetap nyampein kebenaran. Walaupun nanti urusan hidayah itu semuanya diserahkan ke Allah. Tapi yang penting tetap berusaha. Jadi jangan sampai udah sampai akhirnya gimana, jangan sampai hanya penyesalan kenapa aku dulu belum melakukan yang terbaik buat mereka kan kayak gitu. Dan menyampaikan kebenaran pun pastinya juga di Islam kan ini ya Bang ya, jadi walaupun orang tua berbeda keyakinan kan kita tetap berbakti ke mereka. Mereka ngajak kita balik ke agamanya, kita wajib menolak dengan cara yang santun kan kayak gitu ya. Ya. Jadi walaupun mereka terkadang mungkin bisa dibilang menyakiti lah ya tanpa disadari kan, mereka karena saking sayangnya juga ya sama anaknya. Jadi kalau mereka kepengen banget aku balik lagi ke agama yang lama, tanpa sadar mereka mungkin kelewatan atau gimana, menyakiti aku gitu. Dan mungkin aku juga dari apa yang aku sampaikan menyakiti mereka. Itu semua ya tinggal gimana, serahkan ke Allah. Semoga apa yang dilakuin aku ke orang tua, semoga Allah mudahkan supaya bisa terus berbakti ke orang tua kan kayak gitu. Tinggal hidayah nanti Allah lah yang tentuin aja kayak gitu. Gitu sih Bang Handi. Oke. Ya, Banyak gimana ya mengimplementasikan amar ma'ruf nahi mungkar itu begitu? Apakah kita selalu di kekuasaan atau kita pakai suara yang lantang begitu, atau cukup dengan hati saja? Aku nggak mampu gitu loh. Gimana mengimplementasikan amar ma'ruf nahi mungkar, Bang Juma? Ya, perintah Al-Quran itu kan jelas Bang Andi. Suruhlah manusia
kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah kan, dengan cara-cara yang baik. Tetapi di ayat lain mengatakan, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, ya, melainkan dengan cara-cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Jadi terhadap orang yang zalim kita boleh tegas, kita boleh keras, dalam arti kata untuk mengembalikan ingatan mereka bahwasanya apa yang diimani itu adalah keliru. Tapi itu hanya sebatas kemudian ketegasan, bukan secara memaksa gitu. Bukan secara memaksa, menyampaikan dengan hikmat, mengajarkan bagaimana kemudian orang ini bisa mengenal Islam dengan cara yang baik. Tapi itu rananya memang adalah tugas para mubalik, para ulama untuk menyatakan itu kepada orang di luar daripada agama Islam. Sementara kita yang berkecimpung di dunia apologet seperti ini, dunia debat seperti ini, ya menyampaikan sebisa kita hal-hal yang kemudian mereka pernah adalah meluruskan pandangan-pandangan mereka terhadap apa yang mereka tudingkan terhadap Islam. Begitu. Ya sejauh ini sih saya melihat bahwasanya teman-teman kita itu sudah melakukan kaidah-kaidah, cara-cara yang benar menurut saya. Selama di sana itu tidak terjadi kemudian sesuatu yang sifatnya menghujat tanpa data, kan gitu. Dalam arti kata, hujatan di situ terkait dengan apa yang dilontarkan sesuai dengan apa yang ada di dalam data di Bible atau di Al-Quran. Contoh misalnya, ketika mereka melontarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu orang yang, mohon maaf, orang yang jahil, orang yang begini dan bengono, maka kita bisa menghentikan hujatan mereka dengan memberikan sentilan bahwa di dalam kitabmu justru memang diajarkan bahwa kalian itu adalah orang yang jahil. Kita tunjukkan 1 Korintus 4 nomor 10. Kalau dia mengatakan kita ini sesuatu yang kotor dan seterusnya, kita tunjukkan nomor 13-nya. Ya itu sentilan-sentilan kayak begitu itu yang dibutuhkan. Ya bukan hanya keluar kosong yang kemudian sifatnya hanya mengundang kegaduhan gitu. Minimal yang kita ajak itu tidak ditemani dialog itu tidak nerima, tapi orang di luar sana yang mendengarkan itu bisa tercerahkan gitu. Itu Bang Handi. Silakan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak mestinya harus kiai dulu, jadi ustadz dulu. Berbagai macam cara yang kita bisa lakukan, yang penting dalam koridor Islam ya. Betul ya Bang Juma? Iya benar. Oke. Termasuk ada di kita di sini gitu ya, satu forum begitu. Bagaimana kita saling menggali, apalagi kalau ada mualaf dengan begitu sharing gitu. Tapi persoalannya gini Mbak Natali, banyak sekali kalau ada yang mualaf, bohong lu, cuman karena faktor lain lu gitu, ada yang lu inginin lu, kan gitu. Nah gimana itu bisa menyikapi kalau ada hal tuduh-tuduhan negatif kayak gitu Mbak Natali, gimana menyikapinya? Iya, sebenarnya kalau dituduh-tuduh kayak gitu sebenarnya bahan yang enak sih buat diajak diskusi ya sebenarnya malahan. Mantap. Jadi kalau dituduh-tuduh kayak gitu sebenarnya nggak cuma di sosmed ya, tapi di lingkungan juga ada yang nuduh kayak gitu. Jadi malah itu pertanyaan tuduhan positif sih buat aku. Jadi malah aku nantangin. Ya udah kalau kamu nuduh aku karena menikah, kamu nggak percaya kan? Ada juga dituduh karena aku mata duitan, dituduh aku masuk Islam gitu. Ya udah kita buktiin aja. Sebenarnya agama yang benar itu kayak gimana? Kalau aku kan nyari yang agama yang benar. Jadi ya langsung didiskusikan aja, langsung ke kitabnya langsung, ke Bible-nya gitu. Malah senang kalau dituduh kayak gitu, bisa diajak diskusi orangnya. Baik. Masih ada sekarang kayak gitu-gitu? Iya, awal-awalnya sih, awal aku ngonten apalagi ya bikin channel YouTube, itu banyak banget teman-temanku yang dulunya biasa aja. Akhirnya marah-marah kan, nuduh-nuduh kayak gitu, sampai neror-neror gitulah, bikin gak nyaman. Akhirnya ya udah, aku bilang ayo kita diskusiin aja gini gitu. Terus aku waktu di kantor juga pernah nanyain gitu kan, sebelum punya channel YouTube kan waktu baru masuk Islam dituduh karena harta
dituduh karena mungkin mau menikah atau apa gitu kan, banyak lah tuduhan-tuduhan kayak gitu ya, langsung ku diskusiin. Yang ada mereka malah takut akhirnya. Jadi aku bukain, ini ayat di Alkitabmu kayak gini, ini kontradiksinya kayak begini, ini Yesusnya begini, ini kenapa begini. Akhirnya mereka sendiri yang kabur gitu. Jadinya mereka sendiri yang takut dan gak berani nuduh-nuduh lagi. Gitu. Mbak Natali, satu lagi nih. Kalau sekiranya ada orang tua mendengarkan di sini, tidak menutup kemungkinan dia mendengarkan nanti di YouTube gitu ya. Apa yang ingin diucapkan? Apa yang ingin diucapkan ya? Soalnya aku entahlah kayak apa ya Bang Handi ya. Mungkin bisa dibilang kadang aku tuh bisa dibilang hampir berputus asa ya. Maksudnya gini. Aku tuh sayang sama mereka dan aku sering menyampaikan ini loh, Islam itu kayak gini, nggak seperti yang mereka tuduhkan kan kayak gitu. Yang dibilang Islam itu bukan agama yang baik, dibilang Islam itu penyembah setan gitu, karena kan sering dibilang jangan nyembah setan, otomatis dia kan bilang Islam itu nyembah setan kan. Jadi sering aku ngasih tahu ke mereka gitu, ini loh Pak, Yesus nyembah Tuhan, Yesus punya Tuhan, Yesus Muslim kayak gini. Jadi aku juga kadang berpikir, apakah orang tuaku ini termasuk orang yang gak mungkin diberi hidayah atau kayak gimana? Aduh, aku nggak ngerti. Jadi nggak tahu. Intinya aku tetap berharap dan aku sayang banget sama mereka, dan semarah apapun mereka ke aku yakin itu semua juga karena sayangnya mereka ke aku. Tapi perlu papa sama mama aku ingat, perlu mereka tahu yang aku cari, yang paling aku utamain itu adalah cintanya Allah, cinta Tuhan yang telah menciptakan aku. Jadi sebesar apapun orang tua aku mencintai aku, mengajak aku ke agama mereka, aku gak akan mau. Aku tetap di agamaku Islam, dilembutkan hatinya dari Allah, semoga bisa dapat hidayah dari Allah. Amin. Amin. Bang Juma, metode dakwah yang sederhana seperti apa ya? Metode dakwah sederhana, mudah dicerna begitu, agar apa ya, cepat dimengerti begitu gitu ya. Apakah melalui diskusi seperti ini, atau hanya monolog saja, atau dikombinasi keduanya Bang Juma, metode dakwah yang sederhana itu? Iya, jadi metode ini harus juga disinkronkan dengan audiensnya. Karena tidak semua orang itu suka diceramahi, tidak semua orang itu juga suka dikhotbahi. Namun pada hakikatnya semua orang itu cinta kepada kebenaran, suka kepada hal yang baik. Maka oleh karena itulah kemudian ya kita harus menggunakan metode mana yang kemudian bisa diterima oleh sekelompok orang atau seseorang gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Handi, kita lihat hasil bahwa dengan berdialog, saya katakan dialog ya, seperti yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah banyak di antara teman-teman kita yang tadinya mencari jati diri, bingung menentukan sikap, sementara mereka sudah tahu bahwa mereka berada pada tempat yang salah. Begitu mereka mendapatkan informasi tentang hasil diskusi yang diuraikan teman-teman kita, ya akhirnya mereka mendapatkan titik terang dalam kehidupan. Meskipun ya dalam mengambil keputusan mereka harus mengorbankan hal-hal yang ya termasuk orang tua yang mereka cintai. Itu artinya bahwa semua metode yang dilakukan selama ini saya rasa baik Bang Handi. Hanya saja ending daripada apa yang disampaikan di kubu sebelah adalah kebaikan, kebenaran. Apa yang disampaikan di kubu kita adalah kebenaran dan kebaikan. Muncul dalam satu panggung, diadu kemudian. Hasil daripada aduhan inilah kemudian yang kemudian mengentaskan buah pikiran anak-anak yang mendengarkan atau anak bangsa yang mendengarkan. Sehingga mereka memiliki sikap. Sikap inilah yang menentukan kemudian ke depannya seperti apa. Jadi saya rasa rangkaian daripada dialog itu adalah bagian dari mata rantai perintah Allah kemudian untuk menyampaikan menyampaikan risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW.
Karena perintahnya kan jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku dan seterusnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan jelas itu. Betul. Perintahnya. Jadi sampaikan meskipun kemudian ya kita memiliki keterbatasan, jangan nunggu sempurna dulu baru bisa memperingatkan orang. Karena kalau itu kita tunggu mau sampai kapan? Tetapi sebisa mungkin yang memberi peringatan ini terlebih dahulu introspeksi diri, bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya lakukan sholat, sementara dia sendiri nggak sholat, itu nggak boleh. Ya, sembahlah Allah sementara dia nggak menyembah Allah. Jangan menyembah selain Allah sementara dia menyembah selain Allah. Itu nggak boleh. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang menyampaikan satu kebaikan itu dilakukan terlebih dahulu. Saya kira gitu, Bang Handi. Ya. Tapi menurut Bang Juma, dialog seperti ini agak cukup efektif ya, betul ya Bang Juma ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Handi gimana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup efektif ya dialog selama ini yang kita lakukan ya. Ya, menurut saya begitu Bang Handi, efektif. Karena kenapa? Saya selaku pelaku ya, sebagai pelaku di lapangan itu banyak menerima banyak mendengarkan, bahkan langsung menerima perkataan-perkataan yang sifatnya ada rasa berterima kasih dengan adanya dialog yang dibangun seperti ini. Contoh, anak saya sudah nikah, saya setengah mati membuat mereka kemudian untuk kembali ke Islam. Bahkan dia sudah punya anak dan mertuanya benci ke saya, kan saya selalu mengajak anak saya untuk kembali ke Islam. Tapi setelah saya pertontonkan video-video dialog para apologet, alhamdulillah anak saya datang. Ibu ini nelpon sambil nangis. Anak saya datang berkat doanya Bang Zuma, anak saya datang menangis bawa istrinya dan mereka disyahadatkan dengan anak-anaknya. Banyak kejadian kayak begitu Bang Handi. Kenapa? Karena di kehidupan kita, khususnya di negara ini, itu masih banyak generasi muda yang tidak tersentuh oleh masjid. Mereka hanya Islam, mereka hanya terlahir sebagai orang Islam, mengaji sedikit, lalu kemudian mereka tidak lagi ada bimbingan-bimbingan rohis yang mereka dapatkan, sehingga begitu ada ajakan, baik itu dari segi ekonomi atau dari pergaulan dari seorang wanita dan seterusnya, mereka seketika dengan mudah meninggalkan Islam ini. Tapi dengan adanya dialog seperti ini bisa dikonsumsi oleh siapapun, maka mereka yang tadinya kehilangan arah, entah karena faktor ekonomi, mereka tercerahkan gitu loh Bang. Sehingga mereka ya dengan adanya dialog menemukan jati diri. Saya Islam loh, dan saya harus buktikan dalam kehidupan saya bahwa saya Islam. Meskipun kita tidak bisa menafikan ya, ada juga yang mungkin akibat daripada dialog ini melahirkan sesuatu yang negatif dalam kehidupannya. Tapi itu ya kita serahkan kepada Allah. Itu bukan tugas kita kemudian untuk memperbaiki semua hal. Intinya kita hanya menyampaikan ketika teman Kristen kita bertanya, kita jawab. Ketika ada sesuatu yang ingin kita ketahui, kita pertanyakan. Saya kira itu hal-hal yang wajar Bang Andi. Silakan. Terus satu lagi Bang Juma, bagaimana menyikapi? Apakah sudah diperhitungkan ke depannya gitu kita mengambil jalan ini ya? Bang Juma kemarin mengatakan selama hayat masih dikandung barang tidak akan pernah saya mundur. Seperti ini. Nah ini banjir fitnah, banjir fitnah selama ini gimana menyikapinya Bang Juma? Di mana-mana itu Bang Handi. Iya. Jadi fitnah itu adalah bagian daripada perjalanan hidup manusia. Semua kita kena fitnah. Ya semua, tidak ada manusia, khususnya di kaum ini pasti kena fitnah semua. Tapi fitnah itu ada yang diketahui oleh orang lain, ada yang tahu cuman kita dan keluarga. Semua. Hanya kebetulan aja saya dan teman-teman di sini, adik-adik di sini ya penggiat sosmed. Jadi dengan mudah dapat dinikmati oleh orang lain. Tapi itu biasa dalam kehidupan. Perjalanan hidup itu kalau tidak ada riak itu juga tidak ada seninya Bang Handi. Sehingga ya pandai-pandainya kita ini ketika kita membawa diri kita sebagai orang yang
mau dikritik, sebagai orang yang mau dinilai, sebagai orang yang mau dihujat, ya memang harus punya mental baja. Kalau mental apa Tempe. walang sangit jangan. Jangan sebagai mental walang sangit itu jangan. Ketika kemudian terpuruk berubah menjadi ular, nggak usah. Tetaplah kemudian ya sesuai niat. Mau langit ini runtuh seperti apapun, ya bahasanya kayak gitu, ya tetap apa yang kita niatkan dari awal itulah yang kita lakukan. Karena kenapa? Orang-orang yang kemudian mengkritisi kita itu adalah orang yang cinta dengan kita. Itu dulu. Betul. Orang yang sayang pada kita. Kalau ada orang yang melihat kita jatuh, melihat kita itu salah melangkah, kemudian dia tidak mengkritik kita, tidak kemudian mereka menegur kita, apapun caranya, maka itu artinya dia tidak punya kasih sayang kepada kita. Tapi kalau dia mengkritik, kemudian dia menginginkan perubahan, wah, itu orang yang sayang sebenarnya. Itulah orang yang sejatinya cinta. Karena saudara yang baik adalah saudara yang mampu kemudian mengkritik saudaranya ketika saudaranya itu ditengarai khilaf dan seterusnya. Terlepas ke depannya seperti apa, ya intinya itu adalah sebuah kebaikan. Ada hikmah di balik semua kejadian. Nah, makanya sebagai apologet, pesan saya ini kepada diri saya sendiri, wajib hukumnya memiliki jiwa dan pikiran yang besar. Kalau masih kerdil, jangan maju sebagai apologet, jangan menjadi pendebat. Kalau berjiwa kerdil, berpikir kerdil, jangan maju. Karena Anda hari ini bisa pakai sepatu bola, bisa jadi besok pakai hak tinggi. Kalau Anda tidak punya mental yang kuat. Saya kira gitu, Bang Andi. Oke, aku punya pertanyaan, nanti aku lupa. Tapi sebelum Dan aku bertanya, ini loh. sebelum aku bertanya, teman-teman tolong di follow itu blokir permanen 4 itu akun aku. Jadi nanti kalau itu bisa live, kita live di situ aja. Itu roomnya kuat. Kalau ini nanti suka rungkat dia. Nah, aku punya pertanyaan ini. Aku punya bapak. Aku udah ngomong. Aku bilang, Pak mau gak masuk Islam? Terus bapaknya ngomongnya gini, nanti aja itu ya katanya. Nah, yang aku takutkan kalau bapakku masuk Islam sementara istrinya masih Kristen, nanti jadi pertengkaran. Aku takutnya abang sama kakakku malah memusuhi aku dan bilang, ya kalau kau bapakmu kau masuk Islam kan, kau urus bapak kau itu. Nggak gitu. Bagaimana menanggapinya itu? Ya, Bang Juma. takutlah kepada hukum Tuhan, jangan takut kepada hukum manusia. Tapi aku belum siap urus Apapun bapak masalahnya. Soalnya kan bapak diminta Iya, kalau aku suruh gimana dia nih urus. dan plus? Kan gitu ya? Iya, jadi nggak Gimana? selamanya fenomena itu Iya, sedang coba, saya coba, alami coba ya, kita cerita dengarkan. itu. Silakan. Iya, karena begini, mertua lanjut. saya itu yang laki-laki itu Katolik, yang perempuan itu saksi Yehova. Berarti kan ya, ya karena asbab atau aspek hidayah sehingga dia mualaf. Bahkan keluarga mertua saya yang laki-laki full 6 orang mualaf semua menjadi orang yang taat. Masya Allah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, selama mertua saya mualaf, bagaimana hubungan dengan istri beliau yang masih saksi Yehova? Sampai detik ini saya belum pernah mendengar pertengkaran. Sampai detik ini saya belum pernah melihat ada perpecahan antara kakak beradik atau anak dari mertua saya. Tidak ada begitu. Jadi kalau bicara soal fenomena bahwa di sana ada fenomena seperti ini, belum tentu di sini ada fenomena seperti itu. Beda-beda, setiap orang tuh fenomenanya beda-beda. Tapi begini, yang mau saya garis bawahi adalah point of view-nya, saya sering sekali menggaungkan bahwa kita ini bukan kekurangan orang pintar. Kita bukan juga kekurangan orang yang jujur, bukan. Kita hanya kekurangan orang yang berani, itu aja. Betul kata Sensei semua itu mental. Masa bro sekali, banyak ya, mayoritas mentalnya berantakan semua. Kan kayak begitu. Dan contoh begini aja, berangkat dari fenomena yang sudah terjadi ya. Ini bisa jadi iktibar juga, bisa jadi pelajaran nanti untuk Mbak Natalia, bahwa memang keberanian itu juga kita bisa nanti diambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Keberanian itu juga memang butuh siasat. Keberanian itu juga memang butuh strategi. Kenapa? Karena sekalinya kita salah mengambil tindakan, maka akan tercipta kekacauan yang berada di luar kendali kita. Itu sudah pasti kekacauan. Dan jangan-jangan kita tidak siap dengan kekacauan itu.
Ya, memang tetapi belum siap. sudah menjadi Ya, belum. sudah menjadi nilai yang bagus ya, ketika kita memang punya keberanian, itu sudah nilai +1. Sudah +1, kita punya siasah, +2, strategi dan lain sebagainya. Sampai nanti kita memang sampai kepada tujuan utama. Kan kayak begitu tuh, tujuan utama. Nah itu yang terpenting, bahwa semuanya butuh metode, semuanya itu butuh strategi, ada cara. Gak semua cara itu sama. Saya itu setiap hari, saya cerita sama Saja Juma ya, setiap hari saya itu selalu, bukan berdebat tapi ya, diskusi, tapi saya selalu mengalah. Diskusi dengan mertua saya yang perempuan, saksi Yehova. Saya dikasih Alkitab yang harganya itu 3.800.000, yang satu kitab pakai kulit gitu ya, kulit warna hitam. Dan itu ada 3 teks di situ. Pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Ibrani, yang ketiga bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya nggak ada. Bahasa Indonesianya nggak ada. Dan itu saya searching sendiri aja bahasa Indonesianya. Dan beliau menjelaskan, dan jawaban saya yang paling banyak adalah iya, betul, iya, betul, iya, betul. Tapi menurut saya ya, dari 10 pernyataan beliau akan ada satu pertanyaan. Di situ saya masuk. Itu strategi namanya. Di situ saya masuk. Kapan saya ditanya? Saya nunggu ini. Bukan saya yang nanya, tapi kapan saya ditanya? Saya ditanya tentang Islam. Dan alhamdulillah, yang tadinya setiap hari 10 pernyataan, sekarang 10 pertanyaan. Dahulu 10 pernyataan, 1 pertanyaan. Sekarang 10 pertanyaan, 1 pernyataan. Bayangkan, itu fenomena. Itu fenomena. Sebab akibat itu semua. Yang penting kita punya keberanian. Kalau kita nggak punya keberanian, ya pasti lari-lari, takut-takut, malu-malu dan lain sebagainya. Mental itu dulu yang diperbaiki. Kalau soal konsekuensi, setiap orang punya konsekuensi. Setiap orang pasti berkompetisi. Jangankan ketika dia jadi manusia, sebelum dia jadi manusia, pada saat dia masih berada di dalam sel, dia sudah berkompetisi. Hanya satu yang dimenangkan di situ. Itu sudah pasti, dan butuh tekad, berarti butuh mental, butuh tekad, butuh keberanian, butuh kemampuan. Banyak hal-hal yang dibutuhkan di situ. Ada lagi yang ceroboh, hanya punya mental tapi nggak punya ilmu, itu ceroboh. Ada lagi yang ceroboh juga, punya ilmu tapi nggak punya mental, itu ngaco namanya. Jadi semua hal itu harus dipenuhi dulu. Sampai kita pasti sadar kapan memang waktunya kita mengambil sikap, dan apakah sikap itu sudah dipertimbangkan matang-matang atau belum. Selebihnya akhirnya seperti apa? Jangan coba-coba menerka, jangan coba-coba mengkalkulasi, karena ada hal-hal yang anomali, hal-hal yang beyond of everything. Hanya Allah yang mengetahui kejadian akhirnya seperti apa. Kejadian akhirnya seperti apa? Bayangkan, di peradaban ini saya aja mengkritik Sensei Juma di luar dari apa yang saya kalkulasi. Ternyata Allah menunjukkan ini hasilnya. Lihat itu hasilnya. Banyak yang brutal, banyak yang liar, banyak yang ngamuk-ngamuk, banyak yang menggila, banyak yang tantrum. Lihat itu. Tapi bagaimana cara saya berdamai? Cara saya berdamai adalah, oh ternyata ini yang sudah Allah tetapkan. Dan ini sepertinya Allah mendekatkan hari kiamat dengan tanda-tanda kekacauan kecil sampai kepada kekacauan besar, kekacauan absolut. Begitu cara saya berdamai. Oh ternyata mereka adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Kayak begitu. Gitu aja saya. Oh iya, ada yang typing enggak sama saya langsung bilang, Anda adalah tanda-tanda kiamat. Gitu dia. Itu pelajaran ya. Jadi ya jangan takut, tapi juga jangan ceroboh. Itu dia. Oke, teman-teman Iya, yang mantap. tolong Masya dulu aku blokir Uman. Silakan Bang Juma. Izin ya. Ya, Aku izin silakan teman yang untuk lain. menanggapi. Izin Gurunda ya. Silakan, Saya juga saudara. mumpung bareng sama Bang Zuma ini, minta izin juga. Saya ingin bagian yang mendukung Bang Zuma, karena di ruang pujian itu sudah sangat sesak. Saya ingin jadi pendukung Bang Zuma di bagian yang insya Allah mengkritik gitu ya. Kalau mendapati memang yang bisa dikritik gitu. Di ruang pujian sudah sesak Bang Juma yang memuji Bang Zuma itu. Maha suci Allah. Iya. Jadi dan terkait dengan orang tua tadi ya, saya ingin berbagi ini aja. Saya juga masih tahap belajar ya. Jadi orang tua itu bagi saya lihat, saya pahami kalangan yang sangat dispesialkan dalam Islam ya. Bahkan sering diberikan dalil-dalil yang khusus untuk orang tua itu dalam Islam tuh, tidak digeneralkan dengan kalangan lainnya gitu kan. Punya yang spesial, sehingga
ada satu dalil yang bilang kan ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah pun tergantung murka kedua orang tua, tanpa bicara seagama atau tidak seagama, seiman atau tidak seiman. Orang tua itu spesial. Dan bagi saya penyampaian dakwah itu tidak mesti secara lisan juga. Apapun orang tua kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita, bertekad istiqomah untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua, itu sudah bagian dari dakwah. Dan istiqomah saja di situ, itu pun sudah dakwah. Dan jangan pernah berhenti putus berdoa, mendoakan orang tua kita, itu pun sudah dakwah. Jadi tidak mesti lisan ini lincah gitu ya, tanpa harus berlincah-lincah lisan pun kepada orang tua itu lebih efektif menurut saya. Tunjukkan bahwa kita ini dalam Islam, setelah menjadi Islam kita bisa menunjukkan kualitas berbakti kepada orang tua, itu sudah sangat luar biasa. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait orang tua. Mudah-mudahan saya juga lagi belajar ke arah sana. Saya juga masih jauh dari optimal ya terkait berbakti kepada kedua orang tua ini. Ya silakan Guru Nda, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Yang lain, silakan. Oke, Bang, cuma nyuruh yang lainnya gak ngomong, ya udah saya ngomong. Jangan lupa teman-teman di follow Blokir Permanen 4. Jadi kalau nanti akun besarnya kena peringatan, kita live-nya di Blokir Permanen 4. Karena Blokir Permanen 3 itu roomnya kurang kuat, mau rungkat, semalam aja rungkat. Nah kita tuh di follow Blokir Permanen 4 ya. Oke teman tuh roomnya kuat ya teman-teman. Yo teman-teman ya agama Kristen, ayo dong naik. Kita diskusi di atas, yuk Kristen yuk. Saya Silakan, dikit dong, Bangsat. Guru Nda Juma. Mohon izin ya, host semuanya. Iya silakan Bang. Assalamualaikum Guru Nda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat lanjut. selalu Guru Nda. Sehat, Ya. Ya, seperti Bangsat, ya saya. makasih. Lanjut. Ini saya selalu mengikuti ya perdebatan Guru Nda Juma waktu di Zoom, terus di StreamYard, di YouTube sampai ke sini nih. Saya ngikutin terus nih dari tahun 2020-an ya. Sampai ke TikTok ini. Saya perhatikan gaya gaya berdebat dan gaya bicara Guru Nda ini selalu tajam dan selalu mengarah ya, dan selalu tepat sasaran gitu kan. Nah, di samping itu Guru Nda juga sering mendapat hujatan-hujatan, cacian-cacian yang menjurus ke pribadi ya. Bagi-bagi tipnya dong Guru Nda, gimana caranya menghadapi mereka nih. Kan sekarang fenomena debat terbaru banyak nih, gentayangan nih di komal-komal ya, terutama di TikTok. Bagi-bagi tipnya gimana caranya menghadapi mereka dengan cara kesabaran Bang Juma, terus mengarahkan mereka ke dari hujatan itu langsung melemah gitu dari mereka itu. Itu yang saya perhatikan. Itu Guru Nda, bagi-bagi tipnya Guru Nda. Lanjut. Iya. Tipsnya kata Bang Juma, relax saja. Jadi gini, memang betul dari sejak dulu tuh yang kayak gitu-gitu tuh muncul. Ya kita fokus aja kepada tujuan, bahwa orang-orang yang mengkritik kita itu seperti Dinda Neplos ini yang kemarin itu adalah positif adanya. Itu benar-benar positif itu. Artinya untuk pribadi saya harus berhati-hati gitu loh. Kenapa berhati-hati? Karena kalau tidak diingatkan oleh Dinda Neplos, saya bisa ceroboh semakin jauh. Itu contoh. Artinya sesuatu yang sifatnya privasi ya, saya nggak perlu terlalu percaya kepada orang meskipun labelnya itu seorang ustadz atau apapun itu. Kalau informasi itu belum akurat adanya. Nah inilah yang terjadi kemarin. Dan Dinda Neplos tidak disalahkan waktu itu. Beliau sebagai orang yang tampil dengan jiwa mudahnya, dia ingin membangun satu keadaan yang bagus ke depannya terhadap apologet, itu saya katakan bukan sesuatu yang keliru. Itu adalah hal yang baik untuk pribadi saya gitu. Kenapa? Ya dalam hal ini saya ceroboh karena ada satu kejadian yang kemudian belum benar-benar sesuai dengan fakta, tapi saya sudah ceritakan ke orang lain sehingga bola itu liar. Sebagai anak muda yang kemudian memiliki pengetahuan yang menurut saya di atas rata-rata, wajar kalau hal itu dipertanyakan. Tapi itu
bagi saya adalah sesuatu yang justru menguatkan saya gitu loh. Menguatkan kita karena tujuan kita itu bukan kepada sesama muslim. Tujuan kita adalah mereka yang kemudian berseberangan dengan kita, yang selalu saja siang dan malam itu menginginkan sesuatu yang di luar daripada apa yang kemudian kita harapkan. Itu intinya di situ. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencaci, ada orang yang menghujat, ada orang yang istilahnya, tapi kalau Neplos ini kan bukan mencaci, bukan menghujat, beliau kritiknya membangun. Menghujat dan mencaci itu kan memang senantiasa selalu ada, baik dari kalangan kita sendiri maupun dari kalangan luar. Ya, kalau dari kalangan kita, jadikan itu sebagai obat. Ya, mungkin tadi pagi kita bicara ketus ke anak atau ke bini atau ke tetangga, sehingga Allah mencuci ketusan kita itu dengan memberi peringatan ada orang yang juga melakukan satu tindakan yang tidak mengenakan ke kita. Jadi nggak usah dianggap itu, wah saya harus bagus, karena kita ini manusia biasa. Hari ini bisa jadi kita tidak melakukan kesalahan, siapa yang bisa menjamin sebentar sore? Siapa yang bisa menjamin besok? Nggak ada kan? Jadi nggak perlu kita itu merasa orang benar, nggak perlu merasa kita ini, oh nggak gitu loh, saya kayak gini loh, saya tidak gitu loh, nggak perlu. Karena kenapa? Allah membolak-balikkan hati manusia. Jadi semua yang datang berupa hinaan, berupa cacian, berupa kritikan, telan itu baik-baik, anggap itu menjadi obat. Dan jangan jadikan orang-orang itu sebagai musuh. Lain cerita kalau beda akidah, lain cerita kalau beda keyakinan. Jadikan dia musuh untuk dilumpuhkan agar dia menjadi saudara, agar dia menjadi sahabat, agar dia menjadi bagian dari keluarga. Bukan musuh untuk diperangi, kan. Nah, itulah yang harus terpatrit pada diri seorang apologet, ya, sehingga niatannya itu tidak ternodai, niatannya itu tidak tercederai. Bayangkan saja saudara-saudara sekalian, hari ini hari Kamis, di mana saya harus bertemu, berjanji dengan seorang BM dari kemarin dijadwalkan, ditunda hari ini, saya nunggu informasi. Tapi saya sempat-sempatkan kemudian bersilaturahmi masuk ke sini, pekerjaan menumpuk dan seterusnya. Tapi sempatkan di sini, karena kenapa? Di luar kendali saya pribadi, ya teman-teman saya yang kerja dengan saya itu bisa melakukan tugasnya mereka masing-masing dengan cara baik. Maka kesempatan ini kugunakan kemudian untuk memurnikan niatan. Ya baiklah kalau gitu waktu ku isi dengan cara berdialog, berdiskusi dan seterusnya. Mudah-mudahan dari nilai ini melahirkan sesuatu yang sifatnya amal jariah. Ada hal yang bisa dipetik positif bagi kita, bagi saya pribadi khususnya, dan bagi orang lain. Tapi sekali lagi ya, betul yang dikatakan oleh Dinda Neplos, kita harus berani untuk berjuang, tapi berani untuk dikritik dan berani untuk mengisi kelemahan-kelemahan dengan ilmu-ilmu yang baru. Saya kira gitu, Bang Kian Santang, saudaraku, pertanyaan sangat menarik. Jadi kita nggak boleh cengeng, kita nggak boleh ini. Begitu juga netizen. Jangan kita itu baper di bawah suasana gitu, ada ribut, wah anginnya dari sana terbangnya ke sana, anginnya dari sini terbangnya ke sini. Kita jangan mau seperti rumput yang kering, kemana angin bertiup ke sana kita pergi. Jangan. Jadilah Islam yang baik, meskipun kita hanya sekedar pendengar, kita hanya sekedar netizen, tapi marwah keislaman itu harus tetap terpatri dalam diri kita. Bahwa apa yang terjadi di atas panggung itu adalah cerita yang dibangun, yang harus kita nikmati dengan ikhlas, tanpa harus mencaci, tanpa harus memaki, dan memuji pun jangan berlebihan. Memuji orang jangan berlebihan, mengkultuskan orang jangan berlebihan. Ingat, saudara-saudara, Bang Suma itu manusia biasa. Manusia biasa yang tidak lepas daripada kehilapan dan dosa dan kesalahan. Nah, karena itulah kemudian yuk mari kita memperbaiki kekurangan kita masing-masing demi untuk menyongsong negara kita menuju 2024 yang lebih baik dan lebih gemilang lagi. Merdeka. Ya, Izin betul. saja, tambahin ya, Sin, ya. Dikit Silakan. lagi. Saya Silakan, tuntaskan silakan, dikit silakan. lagi ya. Mohon Silakan. izin saya tuntaskan dikit Bunda, lagi. Kang Satria aku pamit dulu. Makasih ya semuanya. Bang Siap, Zuma, Bunda Bang Hodiah. Zuma. Mau kemana adekku? Bentar dulu dong. Enggak, ini mau pamit dulu. Beliau punya tugas-tugas tertentu. Iya. Silakan. Iya, ya. Tugas Ya. tertentu ini.
Ya makasih ya semuanya ya. Makasih ya, Dek. Assalamualaikum. Salam sama suaminya ya. Iya Bang Zuma. Iya. Oke, Masya Allah. Kalau untuk Bang Neplos saya acungin like aja. Kalau buat Bang Neplos karena emang dalam hal ini apalagi organisasi ya harus ada orang yang kritis supaya apa? Supaya kita tidak terlalu berlarut dalam sesuatu hal ya. Harus ada yang mengingatkan. Aku juga daftar. ya. Aku daftar. Iya, sebenarnya begini ya. Sebenarnya Ya, begini Kang sedikit. Ketri ya, Kalau buat bahwa- netizen Ya. sesuai dengan firmannya Bang Neplos, maha benar netizen Iya, betul, dengan sesuai dengan segala tugasnya aja. jempolnya. Maha benar netizen dengan segala jempolnya. Lanjut. Ya, satu-satunya senjata yang bisa membelah bumi menjadi bagian itu cuma netizen. Itu udah hukum alam. Itu satu. Yang kedua, justru fenomena yang terjadi sebenarnya pelajaran penting itu bukan saya pikir bukan dimuarakan kepada netizen, tapi dimuarakan kepada debater. Kenapa? Jujur ya, saya banyak temui debater yang punya berbagai macam jenis ideologi kritikan. Tapi kritikan itu ditaruh di plastik, disembunyiin di kantong, disimpan di lemari. Hanya sebatas ideologi tapi tidak pada tahapan aksi. Makanya saya heran pada saat fenomena kemarin, saya mencari-cari, mana ini yang punya ideologi? Mana ini? Kok yang beraksi cuma satu? Heran saya. Kan kayak begitu ya. Itu jadi pelajaran penting ya suatu saat ya. Supaya akhirnya cerita itu tidak hanya habis sebagai cerita saja. Tapi dia bisa menjadi pelajaran penting. Itu maksud saya, itu pelajaran pentingnya. Jadi ke depan ya saya berharap sekali ya bagi siapapun senior-senior saya, senior-senior saya, lain kali ke depan saya udah nggak mau lagi diajak cerita di belakang pintu. Kalau perlu ceritanya di halaman, kita secara terbuka. Terima kasih. Itu aja. Saya bantah, saya izin bantah Neplos. Allahu Akbar. Jadi sebelum kejadian Neplos saya pernah 2-3 kali di Bang Zuma dan itu ranahnya kritik dan Bang Zuma alhamdulillah mengizinkan kritik itu ya, legowo. Dan tapi gini Bang Zuma ya, yang saya khawatirkan bukan Bang Zumanya sebenarnya ya. Jadi yang saya khawatirkan takutnya tanpa sadar ada segelintir orang yang terlalu mengkultuskan Bang Zuma tanpa sadar nih ya, tanpa sadar gitu. Dan saya yakin Bang Zuma pasti menolak untuk dikultuskan itu kan. Dan saya menghendaki kita jaga bersama-sama karena kecintaan kita sama Bang Zuma. Biarkan Bang Zuma dengan kesempurnaannya pada komposisi ada salah dan hilafnya. Kalau Bang Zuma nggak ada salahnya, Bang Zuma bukan manusia, malaikat berarti kan. Bang Zuma masih manusia. Biarkan kesempurnaan Bang Zuma pada ada salah dan hilafnya. Dan mungkin izinkan kami tadi mendukung Bang Zuma tanpa terkalahkan cinta kami pada Bang Zuma dari ruang kritik gitu. Setelah ada ruang yang memuji, kami berada di ruang kritik gitu. Itu untuk Tapi lama ya, jaga Prof ya. kesempurnaan Bang Lama ya Zuma suhunya gitu. turun ya. Enggak, Jujur aja, harusnya gini. suhunya Para apologet yang lain itu, para apologet Iya, yang lain itu harusnya iya. gini Bang Neplos. 70% yang mengkritik Bang Zuma ini dari muslim ya. 30% yang mendukung Bang Zuma, itu baru imbang. Ada kesinambungan, ada keseimbangan di situ. Biar apa? Biar nanti makin kesini itu, makin ke depan itu makin berkembang tingkat dialognya. Bukan seperti itu Bang Zuma. Dan izinkan saya mengkritik di ruang publik Bang Zuma. Izinkan Ya, saya kritik sekarang tidak mengkritik diizinkan. di ruang publik. Saya kritik Bang Zuma jangan terlalu enjoy juga berapologet sehingga lupa menetapkan tanggal hari pernikahan yang selanjutnya gitu kritik saya. Makasih Bang Zuma. Makanya sama saya udah tadi udah dibilang kritik tidak diizinkan. Ini ngawur nih. Iya. Saya bicara sedikit, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya hal yang istimewa yang dimiliki Bang Zuma itu sebenarnya nggak ada loh. Cuman gini, satu kemenangan kita di kubu Islam itu kita konsisten gitu, konsisten dan sifatnya kita itu bermakmum. Sehingga di Islam ini para apologetnya itu seia sekata gitu loh. Kita seia sekata. Mana ada di Islam kita ini, oh ini Muhammadiyah pendebatnya ini. Ya, dari Nahdlatul Ulama pendebatnya ini. Ketika pendebatnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bertemu satu panggung, mereka ngotot-ngototan. Itu tidak dialami di kita. Sehingga semua kita itu
memiliki nilai plus di mata netizen. Bang Handi, Dinda Neplos, apalagi pendatang baru, Bunda Rahma, semua kita ini memiliki sesuatu yang bisa bernilai jual yang sangat tinggi. Nah, yang kurang di antara kita ini hanya jam terbangnya aja. Hanya sekali-sekali tampil, hanya sekali-sekali tampil. Itu ajanya. Kalau dari segi ilmu, saya rasa tidak ada. Jujur saya katakan, sejak awal kemudian saya langsung tersenyum. Ketika banyak yang japri kayak gini, Neplos, Dinda Neplos kayak gini, itu saya sudah tersenyum. Saya sudah curiga memang bahwa ada kekuatan di dunia apologi, di dunia debat lah ceritanya ya, dunia sosmed yang mencari bibit-bibit unggul di kalangan kita yang bisa dijadikan senjata untuk menyerang kita ini yang sudah tua. Begitu, saya udah senyum lebih dulu. Oh, ini jadi sorot, ini jadi konsentrasi orang-orang tertentu terhadap beliau ini. Allah ini kalau dia kurang pintar mengambil sikap, kurang cerdas mengambil sikap, bahaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada nggak yang pernah mendengarkan kisah cerita beberapa saat yang lalu? Bang Handi pasti tahu. Beberapa tahun yang lalu pertama kali kita itu masuk ke Zoom, di grup WA mulai kita berdarah-darah, ada seorang mu'alaf yang menjadi korban, di mana dia adalah bagian legal daripada MCI waktu itu, yang kemudian kita sama-sama berjuang, tapi dia kritis, sampai pernah suatu waktu kami di Istiqlal, beliau sudah memberikan materi-materi kultum di sana, tetapi seketika beliau itu menghilang. Hanya gara-gara 1 miliar. Mohon maaf ini. Ada nggak yang ingat itu? Ada. Sampai Masih. semua apologet marah besar ke oknum tersebut. Tinggal satu manusia yang tempat beliau bersandar. Cuma Bang Suma yang tidak marah sama beliau. Kita masukkan dia di grup. Kita kemudian nasihati dia. Apa nggak bisa Anda diselamatkan? Apa yang dia katakan? Aku butuh hidup. Aku butuh makan. Keluargaku gini-gini. Saya tidak bisa hidup hanya dengan Islam. Saya tidak bisa hidup hanya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya butuh hidup. Masih ingat gak? Bang Handi, masih ingat gak orang itu? Iya. Adik kita itu. Cerdas, kritik, dan wah luar biasa. Dan dia bagian legal MCI waktu itu. Sama-sama kita. Nah, kemudian setelah dia menjadi korban, sasaran berikutnya saya. Setelah dia murtad, sasaran berikutnya saya. Wah, berbagai macam upaya yang mereka lakukan. Aku didatangin, termasuk dibawakan duit, dibawakan perempuan. Udah ku alami itu semua. Dibujuk dengan cara-cara halus. Udah hentikan, udah jangan kayak gitu Bang Suma. Dibelikan tiket, habis banyak kali pokoknya. Tapi alhamdulillah riak itu bisa dilalui. Nah, hal itu terjadi lagi. Ini pikiran saya meskipun itu tidak terjadi. Tapi yang saya rasakan itu begitu. Ada sesuatu yang mereka coba lakukan. Bagaimana orang yang kritis ini, orang yang cerdas ini, mereka gaet, mereka masukkan ke dalam satu komunitas yang ya mungkin sifatnya ingin memperbarui, ingin menjadi pembaharu, ingin membawa revolusi berpikir atau apapun ya teori yang kemudian mereka inginkan, sehingga bisa jadi Dinda Neplos ini terpengaruh ke sana. Bisa jadi. Dan memang ada beberapa oknum yang saya tengerai kemarin, bahwa ini nanti jadi sasaran empuknya seperti Rendra. Itu sasaran empuk juga itu. Banyak yang kritis-kritis itu yang mereka incar untuk dijadikan sebagai senjata untuk menyerang para apologet. Itu yang terjadi, sahabat-sahabat. Yang saya rasakan gitu loh. Silakan yang lain. Ya betul betul. Iya, ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya ciri-ciri organisasi yang akan merekrut orang-orang atau kegiatan-kegiatan seperti itu pasti mengajak ngobrol di tempat yang sembunyi-sembunyi, di tempat yang tertutup. Itu ciri-cirinya.
Ini pelajaran nanti untuk para teman-teman yang sedang mendaftar jadi debater unggul. Ya perhatikan saja gejala-gejala itu. Kalau ada orang yang ingin Pakai mengajak sudrajat nggak tuh? ngobrol Unggul doang. secara sembunyi-sembunyi, nah itu sudah bagian dari indikasi. Makanya saya tadi bilang ke depan siapapun itu, saya nggak mau ngobrol di balik pintu, saya mau ngobrol di tengah halaman, ya supaya banyak yang mendengar, bukan hanya manusia tapi burung-burung, semut dan lain sebagainya ikut mendengar, kayak begitu. Jadi Bang Andi. Dinda Neplos, jujur, antum alamin ndak ini? Ya. Nah, itu dia aku bilang. Alami tapi cepat dibaca dan cepat Alhamdulillah. diselesaikan, Sensei. Iya, Sensei. Iya. Kalau Oke, boleh siap, berpendapat ya. Oke. Jadi begini ya, menurut buku yang belum saya rilis, hanya saya yang tahu. Mudah-mudahan saya nggak rilis karena ini berbahaya kalau saya rilis gitu. Kita tuh nggak boleh anti kritik dan kita boleh juga harus menerima kritikan dan harus juga mengkritik. Nah kalau adrenalin ini muncul dalam diri seorang yang ingin tampil sebagai pembicara, apalagi sebagai public figure, ini harus keduanya ini harus berimbang antara kritik dan mengkritik begitu. Nah kalau ini sudah terjadi, kita alami, udah biasa itu gitu loh. Jadi orang yang mengkritik kita itu artinya adalah dia masih menyayangi kita. Hindarkan dulu bahwa ini kritiknya ingin menjatuhkan. Mau menjatuhkan, mau dia membangun, dia mau kasih solusi, mau enggak, kita yang cari solusinya. Kalau sudah ketemu solusinya, saya yakin orang yang mengkritik kita itu jadi teman ke depannya kan begitu. Ini mudah-mudahan bukunya saya nggak terbitkan karena ini sangat memang fenomenal nanti. Tapi kalau saya terbitkan tolong nanti dibeli buku saya ya. Terima kasih. Tapi Bang Andi Ya. dan Sensei, saya akui bahwa sindikat itu ada. Saya akui itu. Sindikat itu ada. Tetapi memang kalau tidak lihai, kalau tidak apa ya? Mungkin saya nggak bilang kurang jam terbang ya, tapi apa ya saya bilang ya? Tidak kritis orangnya. Untungnya saya orangnya kritis. Itu pun terkecoh, catat itu. Itu aja terkecoh. Makanya begini, saya nggak sebut orang-orangnya, saya juga tidak sebut sindikat itu berkumpul di mana. Tetapi faktanya pasukan revolusioner itu ada. Saya itu hampir diangkat kalau di One Piece itu menjadi Monkey di Dragon. Itu adalah ketua pasukan revolusioner. Untungnya ada. Tapi ada dua hal yang membuat saya bukan keluar, saya bilang terkunci. Pertama adalah Sensei Juma, yang kedua adalah Muhammad Zia. Nah, itu guru saya itu. Saya waktu masuk ke Zoom itu saya di brief setengah jam. Saya di brief sama beliau setengah jam. Dan beliau sudah membaca itu. Oh begini, oh begitu, oh begini, oh begitu. Nevlos, masuk kamu ke Zoom. Masuk saya ke Zoom itu. Kayak begitu saya masuk. Saya one man show pada saat itu, dan saya tahu di Zoom itu rame orang yang punya ideologi dalam Islam, ideologi dalam dialektika ya, bukan ideologi dalam bernegara, ideologi dalam berdialektika. Ada di situ yang berbeda-beda, tapi tidak satu pun yang speak up. Di situ saya heran. Tidak satu pun ada yang speak up. Saya bukan kuda, saya bukan keledai. Masalahnya saya berangkat dari ideologi saya sendiri. Dan setelah sudah dijelaskan semua panjang lebar dengan jawaban-jawaban yang logis, baru saya bisa menyimpulkan bahwa oh iya memang ada indikasi itu. Indikasi sindikat. Bukan indikasi, itu sindikat. Sindikat itu ada untuk mengubah, untuk menghentikan promosi, bukan promosi saya bilang ya, untuk menghentikan ajang dakwah basis virtual. Ada dan ada yang spesialisnya di lapangan fisik asli nyata. Contohnya nanti sindikat yang ingin mengajak seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, terus juga salah satu Ustadz yang mu'alaf itu namanya di Pak Pendeta Besar itu siapa namanya itu, Ustadz apa namanya itu ya? Lancar Muhammad. Bukan. Kayak nama. Bukan Ustadz yang mu'alaf itu yang suaranya keras itu yang dibilang Yahya Waloni termasuk kemarin hampir itu sindikat-sindikat begitu, dan memang ada, saya akui, dan memang ada itu. Nah mereka cara membacanya adalah orang-orang yang suka dengan bau-bau filsafat itu menjadi target utama biasanya ada memang kayak begitu. Oke, begini saya mau nanya nih. Gitu.
Begini Bro Net Plus sama Bang Juma ya. Menurut buku yang belum saya tulis gitu ya. Kalau menurut buku yang belum saya tulis, fitnah dan kritik itu saudara sepupu. Menurut Anda bagaimana? Fitnah dan kritik itu bukan saudara sepupu, tapi konsekuensi yang terikat dia. Konsekuensi yang terikat artinya apa? Sekalinya ternyata kritikan itu salah, maka akan jadi fitnah. Kan begitu? Ya. Sekalinya fitnah itu betul, maka dia akan jadi kritik. Kan begitu? Maka dia akan jadi kritik. Makanya kalau saya bilang kritik dan fitnah itu ya sebenarnya bukan saudara kandung, tapi saudara angkat yang lahir di waktu yang sama. Kayak begitu aja. Konsekuensi itu konsekuensi yang terikat namanya. Kalau saya bilang ya. Gitu. Kebetulan buku ini saya belum tulis gitu lah. Tapi saya rilis dulu ya, nggak apa-apa ya. Boleh aku sedikit. Iya boleh. Dari tadi buku aja bahasa Bang Handi nih. Ya saya ini penulis loh. Oke, terima kasih Bang. Gini ya, setelah semua yang terjadi ini, aku hanya bisa diam dan berfirman dalam hati ya. Udah banyak pengalaman hidup. Woi, janganlah berfirman dalam hati, bahaya itu. Gini, Nanti saya kritik lagi Bu Rama, mau? Bunda, siapa yang dengar? Nanti saya kritik mau? Enggak. Canda. Janganlah bilang firman dalam hati. Oke Bang. Yang aku ambil pelajaran di sini ya. Aku melihat kerendahan hati Gurunda. Kerendahan hati untuk menerima masukan dan kebesaran hati menerima kerendahan hati untuk menerima masukan dan kebesaran hati Gurunda untuk memaafkan ya. Inilah adalah kelebihan dari banyak kelebihan beliau ya. Banyak kelebihan beliau. Saya mengikuti semenjak di Zoom. Ya inilah gak ada berubah beliau ini. Ya, dia adalah banyak kami mengambil pelajaran dari beliau. Bukan karena kami sedaerah ya, tapi terus terang keilmuan beliau memang di atas dari rata-rata loh. Terus terang kita semua yang di Zoom di Komal ini banyak mengambil ilmu dari beliau. Aku bahkan sering merekam ya kalau beliau berdebat. Kita banyak mengambil kerendahan hatinya itu yang dari peristiwa inilah yang membuat saya begini ya, ternyata orang berilmu itu betul lah kata pepatah ya, padi itu semakin berisi semakin merunduk. Masya Allah. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan atas peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Sekian Bu Rahma saudaraku. ini Lanjut. mau ditransferkan ke Waci kayaknya ini. Terima kasih Guru. Itu kok ada berfirman dalam Saya hati sikit. itu Bu Rahma itu. Tulus Guru. Itu dia tiru-tiru di Bible itu. Ya, itu kalau bahasa Ibraninya guru tuh itu. Jadi gini, terkait dengan terkait dengan kritik dan juga fitnah. Jadi kalau fitnah itu sudah muatannya kebencian. Kalau kritik itu masih ada nuansa sayang. Itu. Jadi ketika orang mengkritik, itu kegelisahan yang muncul pada diri seseorang untuk menjadikan orang yang dikritik ini lebih baik. Gitu. Itu muatan itu lebih kuat daripada pengaruh negatif yang muncul pada diri seseorang. Jadi sifat daripada kritik itu adalah membangun. Itu tujuan daripada kritik. Tujuan sebenarnya itu. Itu inti daripada kritik itu. Jadi kalau fitnah itu tidak kritik lagi. Itu sudah tidak kritik. Ketika ada orang fitnah, itu tujuannya bukan untuk mengkritik itu, tetapi serta-merta hanya untuk menjelekkan seseorang. Nah, yang saya alami ini kan dikritik, artinya orang-orang ini menginginkan saya melakukan perbaikan. Itu aja sih intinya. Jadi makanya saya beberapa hari itu nggak terlalu ini, nanti dipaksa. Ayolah nggak, kenapa diam terus, barulah kemudian. Karena saya menunggu, memang selalu dikritik. Saya itu orangnya selalu mau dikritik. Di tempat saya kerja, saya selalu minta dikritik. Anak-anak saya kalau ada sesuatu yang kurang, tolong Bapak dikritik demi untuk kebaikan bersama. Jadi
ego di dalam kehidupan apapun itu yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, kalau kita selalu merasa kita yang terpintar, kita yang paling benar, itu juga nggak bagus. Maka oleh karena itulah kita beranjak dari nol menjadi botol yang kosong, kemudian ya orang yang baik itu adalah orang yang mau menerima kritik. Jadi kalau fitnah itu sudah muatannya racun, Bang Andi. Ya. Iya. Saya tambahin dikit ya. Oke, silakan yang Gini lain. ya. Kalau Gak ada Kak Oten. ya, entar dulu, dikit lagi. Kritik antara saya, fitnah, kritik dan fitnah itu kadang bertemu dalam suatu titik yang kita kadang-kadang nggak bisa membedakan. Dan hanya orang yang mempunyai jam terbang dan sikap legowo itu bisa ngerti arah kemana ini. Karena kadang-kadang orang mengkritik kita itu sesuatu yang bukan kita pelakunya tapi dikritik. Nah, orang kalau dewasa menganggap ini suatu kritikan agar tidak berbuat demikian. Jadi kritik itu sifatnya juga adalah semacam mempengaruhi kita agar tidak berbuat demikian begitu. Nah, menurut buku yang belum saya rilis juga nih, kritik, tolong nanti dibahas nih, apa bedanya dan apa persamaannya antara fitnah dan fitnas? Ada yang bisa bedakan? Saya nggak bisa bedakan, tapi saya ingin memberitahu satu kaidah ilmu yang selalu saya pakai kemana-mana untuk mengidentifikasi orang. Ya. Namanya itu ilmu semiotik. Saya kasih salah satu contoh. Barusan Sensei cuma mengatakan nggak ada ya Oten. Saya bisa memastikan Oten itu banyak di bawah. Salah satunya dalam ilmu semiotik, mempelajari, mengidentifikasi sesuatu berdasarkan ciri-ciri dan tanda-tanda. Coba lihat, Patoni noise. Udah, Ya. cukup. Ciri-cirinya adalah, misalnya, saya melihat ada typingan yang masih muatannya itu adu domba, ada, dan saya pastikan itu Oten. Kalau ada orang-orang yang berani di sini menguji analisis saya, coba saya tantang siapa yang bisa menyalahkan saya bahwa dia bukan Oten. Saya pastikan dia Oten. 1000% analisis saya nggak akan salah. Kalau nggak percaya, buktikan itu. Suruh naik ke atas. Pasti itu Oten. Saya jamin kalau ada typing yang muatannya itu adu domba, pasti Oten. Nggak mungkin nggak? Ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Itu ciri khas. Saya pasti itu. Kalau saya sih bukan ciri khasnya saja, baunya gitu loh, sekalian. Oh ya, baunya pasti memuakkan kalau Oten Iya, itu. betul. Oke teman-teman yang mohon maaf ya, teman-teman yang muslim yang di bawah yang minta naik, tolong ya pengertiannya yang naik Kristen aja. Bang Juma lagi mau diskusi ya, yang Kristen ya teman muslim mohon dimengerti ya, yang Kristen aja naik tuh udah siapkan ruangnya, naik ya. Jangan gitu. Silakan teman-teman yang di bawah ingin diskusi atau ingin bertanya, silakan. Itu aja sih. Ya yang Kristen ya Kristen. Siapa tahu ada ateis juga, ada Buddha, ada Enggak ada yang lain ateis di begitu ya. bawah, ateis coba typing di bawah agamanya. Ateis, Kristen, Buddha, Hindu silakan naik. Teman si muslim Pertama, nanti aja dulu. Pertama yang saya yakin, coba ya buktikan nih analisis saya salah. Oten itu nih saya tebak dari orang yang di bawah. Andre Anur. Yakin saya 1 miliar % itu Oten, bukan saya yang melampaui batas, tapi saya yakin saya punya analisis. Itu Oten. Setuju. Coba silakan yang namanya Andre Anur buktikan analisis saya naik ke atas. Oten, Kalau orang analisis saya salah, benar. naik ke atas. Naik. Ayo naik. Ayo naik. Jangan Nanti dipaksa. ini. Jangan dipaksa. Gak usah takut sama Neplos. Neplos itu gak makan orang. Dia masih sama kayak saya makan nasi, makan ikan goreng, masih sama. Pakai sambal ya. Ayo Ten, gak usah takut. Naik aja naik, Andre. Naik. Oh ada lagi satu lagi Andreu Bas. Nah itu dari Siapa lah itu pokoknya. 30 menit yang naiklah lalu. kalian ya naik. Iya, itu Oten, naiklah Ten. Ya mungkin Jadi begini naik. ya, begini Mbak Isti sebentar. Mungkin ilmunya hanya typing aja. Jadi kadang-kadang tuh memang tuh orang ilmunya hanya typing. Dia seorang penulis, tapi disuruh speak nggak bisa. Jadi melampiaskan keilmuannya itu melalui typing itu aja sih. Jadi kadang-kadang susah untuk berbicara. Nah di sini tempatnya orang belajar bahasa Indonesia. Naik aja nggak apa-apa. Bahasa tinggi loh ini. Kita angkat dulu baru kita jatuhin kan gitu. Iya. Yakin saya. Kita sambut dulu Jadi ini. host kalau iya
Banyuma Iya. itu saudara kita. Silakan Bang Andi, silakan. Ko Tony udah di airport ya, Ko? Udah dari tadi katanya. Dilanjut Bang Handi, Bang Zuma gitu, saya sudah boarding pesawat. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Selamat Putra ya, Bang, Laia, kembali Putra Laia ke tanah dorong air, Nias ya. kan. Naik sini Putra Laia, nggak usah bawa Ya, bapak. dilanjut Putra Bang ya Laia. gitu ya. Salam sejahtera, sehat-sehat Iya. selalu dari saya untuk teman-temanku seiman. Ya. Saya titip saja ada ya. Amin. Sajadah. Abang juga kami doakan juga, akhi. Amin. Ya, dilanjut ya Bang Zuma ya gitu ya. Abangku tercinta. Iya, iya. Putra Laia naik. Putra Laia, lu gak usah bawa bapak gua lu. Naik Putra Laia naik. Weh Laia, naik. Santai aja kali ngasih tahunya. Saya izin off dulu ya gitu ya, abang-abangku tercinta yang di room ini. Siap. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya, akhi. Waalaikumsalam. Salam, jangan lupa berdoa Pak Tony. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi haji yang mabrur, kembali ke Indonesia dengan selamat. Amin. Amin. Nah, ini yang naik nih, si Hotang. Gimana ini kalau si Hotang nih? Mulai dari mana ini? Udah lautan tuan Saya, kita Bang. Ya, itu. selamat siang. Syotang, Salam selamat siang. sehat buat kita semua. Putra Laia naik, Putra Ya, Laia. salam sehat. Cucuku si Hotang, apa kabar? Mana buat cucu mah aku ada-ada Tuh kan, aja. dipanggil kayak gitu aja pun merepet. Wah, kita kan saudara, bukan nama aku itu Zuma si Hotang kan? Waktu itu? Mana merepet aku. Kan biasa aja ngomongnya aku tadi. Ya udah. Gimana? Iya. Gimana sehat, kabarnya Pak? hari ini? Sehat. Sehat. Seperti biasa, iya. Gimana perkembangan PA-nya? Pendalaman alkitabnya udah tinggi. Lebih tinggi Bagus Bang sekali Juma lah pertanyaannya. lebih tinggi lah Bang Iya, Juma nggak bisa daripada kau. tinggi-tinggi karena gitu-gitu aja isinya. Kayak mana mau tinggi? Enggak, aku nggak mau berdebat sama Bang Juma. Tapi coba kan Abang Juma ya kan udah tahu isi Alkitab. Aku coba abang lihat dulu Wahyu Iya. 22 ayat 8 ayat 9. Saya sempat bernarasi sama orang sama seiman saya kan. Katanya Nah, malaikat Kayak mana? Lucu Malaikat nggak di di- situ? Lucu atau kayak mana? berdebat apa? Kayak mana bilangnya? Ujung-ujungnya dibilang aku apa? Oh ini udah mualaf ini. Kan Yohanes yang dibahasnya di situ kan? Iya, coba abang baca dulu bang. Biar apa dulu kita nambah-nambah wawasan. Tapi aku nggak mancing apa ya. Kita bagi wawasan, sharing, bukan saling menghujat ya. Iya, ini Yohanes yang menuliskan ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Nah, apa masalahnya? Malaikat ini tidak mau disembah. Oh, abang bilang juga malaikat ya. Aku bernarasi, aku bilang itu enggak malaikat disembah. Tapi Yesus, ku bilang. oh, salah. Kan, enggak, dengar dulu bang. Ku bilang. Jadi kawan-kawan kita yang Muslim betul itu bahwa Yesus itu dilarang disembah. Itu perkataannya ayat 9. Enggak, ayat 9 itu malaikat. Oh, jadi malaikat bisa ngomong ya sama Yohanes. Setahu saya kan Yohanes nggak bisa ngomong sama malaikat. Kan gitu. Bisa kok, Maria ngomong sama malaikat juga. Hagar juga bicara kepada malaikat. Aku ngambilnya Elizabeth. Aku ngambilnya ayat 9 itu
bahwa Yesus ini menyatakan dia nggak boleh disembah kepada Yohanes. Oh, betul juga ya, Yesus itu tidak boleh disembah. Kalau saya sih jadi tafsirannya malaikat, tapi malaikat ya. kalau Berarti iya, sama ya, saudara-saudara saya juga bilang gitu juga, dibilang malaikat. ya memang Nah, malaikat. kalau Bang Cuman Juma, cuman masalahnya di sini malaikat ini kemudian mengatakan dirinya sama seperti Yesus, jadi dia tidak boleh disembah iya, juga. iya, dari ayat 22 itu kan dari ayat 6 sampai 21. Saya bilang ada 3 faktor di situ. Yohanes, malaikat, Malaikat Yesus. Karena Yesus, ayat betul. 11-nya, 12-nya akulah Alfa dan Omega, kan gitu Bang Juma. Iya. Nah, berarti Tapi ada itu 3 di situ kan. iya betul. Orang itu nggak percaya. Nah, jadi aku menyangkal ayat 9-nya aja. Oh, Abang Juma juga setuju juga ya, itu malaikat ya. Iya, malaikat. Dan malaikat ini memproklamirkan dia jangan disembah karena dia hanya hamba sama seperti Yesus. Yesus juga hamba. Oh ya, oke Bang, oke Bang. Heeh. Mantap Bang. Oke. Jadi gimana? Kapan syahadat? Nggak, aku kan apa aja, mengambil pandangan abang aja. Pandangannya udah paten, PA-nya udah paten. Udahlah Ya Bang, udah. saudara lah kita Bang. Oke, sip. Das, mantap. Jadi aku dinobatkan Suma Sihotang. Sebenarnya antara kita orang Kristen sama orang abang enaknya kayak gitu, bandingkan Alkitab. Yang mana salah dibetulkan, yang mana pandangan yang berbeda saling berbagi, kan gitu kan, cocok kan? Iya, memang Cocok cocoknya rasa. gitu. Iya, cocok kali Oh, pun. iya. Iyalah. Heeh. Jadi Memang harus kayak gitu. antara mengujat-ngujat pun Jadi ya adalah Hotang begini, pertanyaanku satu Hotang. Tapi jawab ajak jujur ya. Ini mau aku tanya. Ini cuma ini. Kan gitu ya. Jadi gini nggak usah Hotang, gimmick ya kan? menurutmu ya, menurut yang kau ketahui tentang dirimu, berapa persen kemungkinan suatu saat nanti tiba-tiba kau memilih untuk mualaf? Berapa persen? Jujur aja, ini cerita dari batin ke batin. Aku nggak berdusta sama kau, Hotang. Aku Coba. nggak ambil di situ kesimpulannya aja Bang ya, aku ambil kesimpulannya ya. Ya, oke, siap. Tapi karena Gas, Hotang. aku ya kan, kalaupun berbeda abang ngerasa pandanganku oke lah ya, sama Ya nggak saling apa-apa lah. saling apa gitu ya. Nggak ada Oke. masalah itu. Aku tetap juga memeluk orang agama Kristen. Yang ku sanjung itu ya tetap, walaupun ndak ku bilang Yesus, ndak ku bilang Tuannya ya. Nanti tambah Betul. narasi berbeda nanti di bawah ya. Itu aja Bang. Iya, kenapa lah kau sembunyikan jawaban itu? Ya udah, jawab aja lah pakai isyarat. Berapa persen lah kemungkinan suatu saat nanti? Aku bilang suatu saat nanti, bukan sekarang, tapi suatu saat nanti kira-kira kau berpikir bahwa apakah jangan-jangan aku bisa mualaf suatu saat nanti? Itu berapa persen kemungkinannya, Otang? Kalau ilmu berkembang semakin zaman semakin jauh, bisa lah 50-50, 50-50. 50-50 kan? Ya udah. Iya. Ya karena kan kita gini, nggak Bang. tahu. Karena gini Bang, kita kan semakin lama kan bertambah usia, makin ada anak cucu. Ya kan bisa jadi cucuku masuk Muslim, kan bisa saja itu. Bisa saja ketika anak kau nanti misalnya anakmu nanti, ya terserah kau nanti mau nanya balik sama aku, terserahlah. Ketika anakmu tiba-tiba memilih Islam, apakah kau membiarkannya atau kau menghentikannya? Jadi kasih pandangan dulu. Kalau menurut Ya dia tetap memilih Islam cara misalnya. dewasa dia, ya udah lepaskan, kan gitu. Lepaskan apanya dulu? Kau keluarkan dia dari keluarga gitu, kakak, kartu keluarga. Maksudnya gimana? Itu kekuatan keluarganya itu abang bilang itu, ya nggak boleh kita bilang gitu kan. Artinya kan tetap kau sayangi, Iya, tetap kau ayomi, walaupun berbeda agama, kan begitu ya? Anakmu, ya kan? Betul? Udah mulai berkaca-kaca mata kau, Otang, malas aku udah. Lanjutlah yang lain. Si Hotang ini kalau lembutkan hatinya dan pikirannya, menerima keadaan dan selalu menyimak dialog dan memikirkan keselamatannya dan keluarga anak-anaknya, ya
pastilah mengatakan bahwa dialog yang dibangun selama ini sebenarnya adalah untuk menyelamatkan kita, bukan untuk kemudian saling menjatuhkan satu sama lain sebenarnya. Karena kebenaran itu kan intinya di antara dua agama ini pasti ada salah satunya yang salah. Gak mungkin dua-duanya salah, gak mungkin. Gak mungkin juga dua-duanya benar. Satu di antara agama ini yang benar, satu di antaranya salah. Untuk itulah kemudian mari kita pertaruhkan logika kita dengan data-data yang ada Bible Al-Quran, kan gitu poinnya. Kenapa? Tuhan yang di tengah yang disembah, yang disebut Bapa itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kristen, Islam akui itu. Kemudian kitab ada dari Musa, Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, lalu kemudian Isa alaihissalam, juga ada sabda-sabda di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Itu sama. Kemudian oknum yang datang lahir tanpa ayah, datang membawa hikmat Injil, dia adalah utusan Tuhan. Samanya kita sebenarnya. Agama yang paling dekat dengan Islam sebenarnya itu adalah Kristen. Tetapi kemudian ada hal yang sangat fundamental yang harus benar-benar kita luruskan di situ. Ayolah Sihotang, sama-sama kita belajar. Karena kenapa? Di dalam kitabnya Sihotang, saya tidak pernah menemukan data sejauh ini ya, bahwasanya di kehidupan berikutnya teman-teman Kristen itu akan bersama dengan keluarga kembali layaknya ketika hidup di dunia. Itu fatal itu. Apalah artinya kebahagiaan di surga sana kalau anak istri sudah tidak ada lagi hubungan dengan kita. Sementara seperti yang kita rasakan di alam semesta ini, sebahagia apapun misalnya kita ke tempat yang paling indah di dunia, misalnya kita ke Dubai, tapi tidak beserta anak istri juga itu hampa. Kebahagiaan itu sempurna ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Masuk ke surga, tempat yang paling terindah, tempat yang paling indah, tempat yang paling membahagiakan. Tetapi orang-orang yang kita sama-sama menderita di dunia, sama-sama bahagia, mencari nafkah sama-sama siang dan malam, kita tidur sama, nggak lagi ada interaksi dengan mereka di alam yang begitu membahagiakan dalam kehidupan kekal. Terus apa? Apa manfaatnya? Apa keindahannya? Itu siksaan. Nah, untuk itulah kemudian sama sebaliknya, dalam pekempang hidupnya bahagia dalam segi materi, tapi mereka hampa. Oleh karena itulah ya kita harus ke surga bersama dengan keluarga, dengan anak istri, dengan kakek, dengan kedua orang tua kita dan keluarga kita. Dan itu hanya ada di Islam. Masuk ke surga bersama anak, istri, cucu-cucu kita bersama, di tempat yang sama, dalam kehidupan yang kekal, bahagia bersama. Nah, itulah Islam. Tapi kalau di agama saudara, bangkit jadi roh seperti malaikat, tidak makan, tidak minum. Ya, apa itu yang kayak gitu-gitu? Gak ada lagi hubungan istri, gak ada lagi hubungan anak. Kayak mana itu hidup yang kayak gitu? Di dunia aja kalau kita nafsi-nafsi, ya mau bahagia seperti apa kita? Ya kan? Apalagi di surga. Surga tempatnya segala sesuatu yang berkecukupan ada. Sesuatu yang kita ingin rasakan di bumi ini tidak bisa kita rasakan, di sana bisa kita rasakan. Tapi apalah artinya semua itu? Kita rasakan tapi kita tidak kenal mana anak, mana istri, mana teman. Kita nggak kenal lagi. Ini surga apa? Itu siksaan sih menurut saya. Jadi mari saudaraku Sihotang, kita sama-sama belajar untuk mencari kebenaran hakiki itu yang seperti apa. Sihotang. Hotang. Tidur dia. Percuma kita ngomong. Hotang, bukalah dulu mic-mu itu. Hotang. Lagi baca Iqra, dia lagi baca Iqra. Toilet dia tuh lagi ke toilet. Enggak, bukan lagi ke toilet. Nampaknya tadi tergetar hatinya. Ini lagi menangis dia nih, kayaknya. Sambil Jangan mute. kau tangisi, otak kami masih hidup. Hotang, udahlah Hotang.
Oh, macam betul aja Kami Bang. masih hidup, Otang. jangan kau tangisi kami. Iya, cepat kali kau dapat hidayah baru 5 menit. Otang. Iya. Sorry ketua. Baru bersuara dia, Iya, baru dia bersuara. Lagi keluar aku tadi. Oh, keluar apa? Ada Keluar air kerjaan. mata atau gimana? Ada kerjaan. Oh ya, oke. Udah bisa cerita atau belum ini Otang? Kalau enggak aku berhenti ini nih. kan cari makan pun perlu juga ya. Udah ternak lele nanti kita, udah kuajarin nanti ternak lele. Udah bisa ngobrol atau belum ini? Udah bisa cerita kita? Belum? Belum ada. Lanjut aja dulu, masukkan dulu yang kawan-kawan yang lain. Enggak ada yang mau kutanya, pertanyaan terakhir ini Otang. Habis itu aku enggak nanya lagi, berhenti aku main TikTok. Satu aja. Boleh? Boleh. Gini Otang, semisal nanti turunlah kedua kali Tuhan Yesus Kristus. Tuhan aku bilang ya Otang ya, karena aku adalah Islam. Maka aku cara bersikap sopan yaitu menyebut Tuhan Yesus Kristus. Kan begitu ya? Karena itu ada tertulis Tuhan. Lalu Otang, kau tanya sama dia, pasti. Betul. Pasti kau tanya begini. Wahai Yesus Kristus, benarkah kau Tuhan? Seandainya kau tanya seperti itu. Lalu dijawab Yesus begini. Wahai Otang, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Ia yang di surga. Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kau mau mu'alaf atau tetap menjadi Kristen? Jawab jujur Otang. Jujur saja kau jawab itu. Itu kan udah beda narasinya itu. Enggak, seandainya dia bilang bertanya lagi kan nggak mungkin. Udah turun bertanya lagi kan nggak mungkin, mati. Kalau udah turun ya mati kita semua ini. Bukan kan panjang itu ceritanya. Ini berandai-andai walaupun nggak terjadi itu. Walaupun nggak terjadi ini berandai-andai. Dulu ya, berandai-andai. Iya, berandai-andai. Isi komik dulu ya. Betul. Narasi komik kita ya. Betul. Oke. Katakanlah seandainya walaupun yang nggak dibawa. mungkin. Jangan buat apa ya? Buat streaming. Ini Betul. buat narasi komik kami. Ini buat narasi perandaian, tidak akan terjadi tapi perandaian. Gini, kau tanyalah sama dia, Yesus, benarkah kau Tuhan? Lalu dijawab Yesus begini, wahai Otang, satu-satunya Tuhan yang benar ialah Dia yang di sorga, bernama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kau bakal menjadi Islam, mu'alaf, atau kau tetap bertahan menjadi Kristen? Jawab jujur. Ini berandai-andai, bukan betulan. Iya, aku jawab lah. Ya Allah, ternyata kau lah. Kok ya Allah, kan kau ngomong sama Yesus, gimana ini? Ya kan, aku kan mau menunjukkan diriku bahwa percayaku kepada Allah. Gimana kau jawab? Lucu kita ini. Betul. Gimana? Buat narasi komik pun berdebat lagi, lucu. Oh kita enggak, sorry lah, kau pun langsung gitu. Gas. Silakan Otang. Kan udah ada pertanyaan kayak gitu kan, aku jawab kan gitu. Iya, udah, ya sorry. Aku jawab lah kan. Ya Allah, ternyata kau lah Tuhan yang sesungguhnya, yang mualaf laku. Aku panggil lah Bang Juma kan. Gimana? Lu kayak mana ya? Kayak mana apanya? Kalau mualaf. Kayak mana ucapnya? Syahadat lah kira-kiranya kan begitulah. Syahadat lah kira-kira. Ya kan? Jadi Otang, ini kan tidak akan terjadi. Tapi masalahnya Otang, tertulisnya seperti itu. Iya, tapi kayak gini Bang, cerita komiknya. Tapi diam-diam aku makan yang gitu, yang berbeda itu. Kayak mana lagi gitu. Sudahlah, pokoknya aku percaya kau Otang. Ya sudah, kau silakan ngobrol sama yang lain. Silakan, Otang. Oke lah. Bentar Bang ya, bentar ya. Ada apa ya kerjaan itu ya? Ya Otang. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang agama Kristen ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Riki. Tadi drama Bang Niplos maksudnya, gimana tadi? Maksud ceritanya? Kristen naik yang Kristen. Apa? Tadi ceritanya tuh kalau drama gitu ya. Teater. Perandaian, iya. Seandainya nanti kan Yesus turun kedua kali. Karena senang hati si Otang, dikejarnya Yesus itu, dia tanya, Yesus Kristus, benarkah kau Tuhan? Bang Riki noise.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Bang Zuma, ini boleh naik nggak ini? Gabung di sini Kan ini dulu. udah naik. Iya, Iya. silakan akhi, abangku, masya Allah. Dinda Neplos Izin ya. beliau semalam ini Dinda sudah bersyahadat saudara kita ini yang Siapa? biasa kita Siapa sensei? Tedore yang biasa kita debat sama-sama dia. Allah Akbar, subhanallah. Betulkah itu? Allahu Akbar. Iya sudah semalam. Tadi subuh ya? Subuh ya semalam ya? Iya. Subuh Iya, tadi sekitar subuh. jam sampai jam 3 subuh. Kami kelar jam 4 subuh, Bang. Oh, iya. Ya udah, lanjut dulu, diskusi dulu. Iya, ini pada Asar di nanya. sini asar. Saya bilang, aduh boleh naik nggak ya? Soalnya saya disuruh dibawa dulu. Satu aja Bang Theodor, satu aja. Alasannya apa? Singkat apa? Aku pengen tahu. Satu Alasan aja. apa tuh, Bang? Karena aku tidak mengikuti. Alasan singkat mu'alaf, alasan singkat bersyahadat. Satu aja singkat. Apa itu? Bang Karena Theodor. kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siap. Allahu Akbar. Subhanallah. Aduh, sayang sekali ya momen itu. Aduh, dalam momennya langka. Aduh, nggak menyaksikan pula lagi. Udahlah. Belum Luar rezeki, belum biasa rezeki. momen semalam. Iya. Ini tanda-tanda ini Allah kayaknya jauh ini. Aduh, biasanya saya selalu itu nyaksiin itu Bang Theodor. Ini mungkin karena belakangan udah jarang berdakwah ini kan Allah tuh pun menjauhkan kita dari momen-momen baik kayak begitu, didekatkan sama momen-momen yang buruk aja. Iya. Kemarin saya Introspeksi diri. sempat masuk ke roomnya Bang Neflos, baru 2 kali naik, langsung kick. Ayo tanggung jawab. Siapa itu yang ngekick? Dari ke komalnya Bang Neflos. Yang ngekick siapa? Aku kah yang ngekick itu? Gak tahu, tiba-tiba udah di bawah aja. Lah, Kurang ajar itu yang nurunin itu. Lah yang punya Komal Neplos kok. Bukan. Tanya Moderator. dia. Nah, Mbak blokir moderator saya banyak. Saya angkat semua jadi moderator. Percayalah. Ada 100 orang kayaknya. Saya angkat semua jadi moderator. Serius. oke, kok tiba-tiba saya Oke, sudah di tuh. bawah Banyak kali. ini. Oke, saya promo dulu bentar ya. Teman-teman yang blokir permanen 4, tolong di follow itu akun saya blokir permanen 4. Ini blokir permanen 3, ini kurang kuat roomnya. Dia mau rungkat. Blokir permanen pertama kena peringatan, di report sama oten-oten sampai 7 hari. Nanti bangkit dari kelapan aku makan ikan goreng ya. Dan ini ini blokir permanen 4, tolong di follow ya. Jadi kita live blokir permanen 4 kuat roomnya kuat. Karena HP satu lagi tolong di follow ya. Dia 700 saja udah bisa live itu ya. Iya, Dan Bang Zuma, makasih ya Bang aku- Zuma ya. Aku Semalam. koreksi ya Bang Tedoro. Bang Tedoro mualafnya bukan subuh, tapi sekitar jam 12 lewat. Itu koreksi. Jam 12, lewat. lewat. Oke. Koreksi bukan subuh ya. Jam 12 Sampai lewat subuh. beliau. Kalau subuh itu jam 4, jam 5 Bang. Tapi abang tadi malam jam 12 lewat. Bikinlah sekitar kurang lebih jam 1. Oh iya, mungkin Oke. koreksi. Oke lah, satu. Ya. Oke. Tapi Saya sih lihat sebelum- juga. Ya, tapi saya bukan tipe orang situ orang mualaf situ heboh, saya enggak. Saya di bawah aja nengok. Nah, karena dan semalam itu orang yang mualaf ada 2 orang, di room saya 1 yaitu jam 11 setengah 12 siang itu di room saya. Mualafnya namanya Paulus. Dan malamnya dilanjut dengan Bang Tedoro. Jadi satu hari semalam itu ada 2 orang yang mualaf. Dan saya berharap hari ini ada 3 orang yang mualaf. Harapan saya ya. Poten jangan panas ya. Allahu Akbar. Jadi begini Bang Theodor. Iya Bang Begini Zuma. Bang Theodor. Ini- Enggak, ini Flos yang ngomong. Oh, oke. Begini Bang Mirip Theodor. suaranya. Tadi dibilang jauh lah, ada aja. Ini kan Oke, lanjut ini terus. aja, suara kayak suara Karni. Jadi begini Bang Theodor. Tadi kata si Hotang, memang ada getaran di dalam hatinya sebenarnya, tapi belum kuat. Dia bilang tadi bahwa dia mau, tapi bagaimana dengan keluarga? Coba dulu Bang Theodor kasih tahu dulu sama dia bahwa alasan Bang Theodor memilih Islam dengan konsekuensi keluar, lingkungan, pekerjaan. Kasih tahu sama si Hotang. Karena tadi si Hotang pada saat aku tanya bahwa seandainya Yesus mengatakan
Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan nanti waktu datang kedua kali berkaca-kaca Siap. matanya. Coba dulu Bang Siap. Theodor kasih tahu sama dia. Gimana Bang Theodor? Bener nih, boleh dijawab gak nih? Katanya saya disuruh ini dulu. Iya betul Bang Theodor. Libur Itu seminggu si otak. dulu katanya. Udah jangan naik komal dulu nih. Gak apa-apa Bang Zuma ya. Bang Juma sholat. Silakan, Oke, silakan, Bang, nggak apa-apa. Gak jawab apa-apa, aja. gak apa-apa Bang Theodor. Ini kan untuk si Otang yang masih non Muslim. Karena itu Oke. kan positif omongannya, nggak ada masalah. Silakan, nggak apa-apa. Ya ini Oke, kan Bang perkenalan, Otan. bukan. Jangan diskusi Horas, lama-lama Le. Bang Theodor tapi ya. Waalaikumsalam Horas. Halo. Nah, tidak Dia mau lagi berjawab. nggak standby. Ini ada yang bertanya ini, Bang Tedore, Berangkat. nama muslimnya apa? Gini ya teman-teman, kalau kita masuk Islam, nama itu nggak perlu diganti, ya teman-teman ya, dengar ya. Hanya Kalau kita anjuran. masuk Islam, nama itu tidak perlu diganti. Saya pribadi, saya tidak akan mengganti nama saya. Karena apa? Nama saya sudah didoakan orang tua saya. Capek-capek hukum, orang tapi tua saya anjuran. bikin nama, saya ganti. Jadi saya harus menghargai orang tua saya. Di mana orang tua saya yang berikan nama saya, yang membesarkan saya, yang melahirkan saya. Masa harus saya buang nama itu? Jadi gitu ya teman-teman yang di bawah ya. Mbak Blokir begini. Nama itu diganti bukan disebabkan karena perintah tapi anjuran. Boleh dilakukan, boleh tidak. Kan begitu? Boleh dilakukan, boleh tidak. Baik itu tidak mengganti nama. Tapi lebih baik lagi mengganti nama. Enggak mengganti nama itu baik. Itu sopan, itu dari orang tua, kan begitu. Tapi kalau dalam Islam lebih baik lagi mengganti nama, apalagi nama yang diganti adalah nama-nama yang Islami. Kenapa? Karena nama itu doa. Dan doa itu bukan hanya datang dari orang tua, bukan hanya datang dari anak, bukan hanya datang dari ucapan, bahkan datang dari nama, sebutan, begitu ya. Jadi sebenarnya baik. Nah, masalahnya adalah seandainya begini. Nama kita mengandung arti, misalnya arti tidak ada Tuhan, misalnya begitu ya. Tidak percaya Tuhan arti namanya ya. Misalnya dalam bahasa Yunani apa begitu ya. Ateis nama kita. Artinya tidak ada Tuhan, kan begitu. Lalu tiba-tiba memeluk Islam. Nah, orang memanggil, "Hei ateis." Ya. Dijawab sama yang punya nama. Dia nggak mau ganti nama karena menghargai orang tua. Benar dia menghargai orang tua. Tapi tidak benar dia. Karena kenapa? Karena dia tidak menghargai Tuhannya. Pada saat dia dipanggil, "Wahai ateis," dia jawab, "Iya, itu saya." Secara tidak langsung, dia mengiyakan bahwa dia orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena orang memanggilnya ateis. Maka itu anjuran dalam Islam mengganti nama-nama yang Islami. Supaya pada saat diucapkan, "Wahai ahlul jannah," ya. Kan begitu. Ya saya. Gitu. Nah itu menjadi doa. Nah itu maksudnya. Mbak Blokir. Atau kira-kira ada yang lain silakanlah. Ya, terutama nama-nama yang kurang baik atau tidak berarti bermakna ya. Atau yang lebih kepada tanda-tanda sebuah suatu kaum yang sesat gitu ya. Misalnya pakai nama Firaun gitu. Nah, itu harus diganti ya. Tapi kalau namanya tidak mengandung makna yang kira-kira buruk atau tertuju pada satu hal yang bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa, boleh tetap dipakai gitu kan, itu maksudnya. Ya kalau memang dia itu saya setuju. Kalau namanya kayak ateis, Firaun, nah ya saya setuju itu diganti. Tapi kalau namanya tidak ada nama-nama yang jelek, saya rasa nggak perlu diganti. Nggak perlu. Ya itu memang nggak masuk di akal, ya bener. Nama Firaun udah Islam, namanya Firaun ya masuk di akal. Tapi kan kalau namanya yang bagus-bagus ngapain diganti? Gitu. Misalnya kayak Kristen. ateis. Itu kira-kira harus itu diganti atau diganti enggak? karena Nah, Kristen itu betul. kan nama Kristen. Nah, kayak Natalia itu kan dia menyambut Natal. Iya, nama-nama seperti itu ya Benar. harus diganti gitu ya. Benar-benar sepakat. Nah, tapi kalau nama-namanya yang bagus, yang nggak ada mengandung Kristennya, ya nggak perlu diganti gitu. Saya udah Theo loh, diangkat dari nama Theos. Betul. Oh itu bahaya itu. Tuhan. Oh Tuhan, iya saya. Kurios, Agak itu kepanjangnya Theos. Kurios, Theodore gitu ya. Kurios. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Soal administrasi nggak apa-apa. Cuman kalau bisa, ya orang memanggil nama kita atau nama panggung atau nama panggilan, ya diciptain yang baru juga nggak ada masalah. Nggak perlu diganti KTP, KK, ya nggak perlu lah. Cuman orang memanggil aja.
gitu. Ya kayak nama panggung saya kan ini blokir permanen. Kayaknya ke bagian apa itu kan, kenapa nama akunnya itu akan ada ceritanya gitu. Dan akhirnya ya terkenalnya blokir permanen, gak nama asliku yang terkenal gitu. Kayak Bang Neplos kan itu bukan namanya, yakin aku. Itu nama panggungnya Bukan, Neplos. bukan nama asli, bukan. Jadi kita semua itu punya Nama panggung saya aja dulu, Mbak Blokir, dulu nama panggung saya Nihilis. Nihilis dulu. Iya, Tapi lebih Nihilis. keren ini sih kalau aku lihat, lebih keren ini Neplos itu lebih keren gitu. Iya, pada saat saya sudah bersyahadat, ganti dari Nihilis ke Neflos gitu. Ne itu artinya apa namanya? Nah, kenapa saya pilih nama itu? Karena itu memang usaha saya. Jadi usaha saya itu adalah jualan bunga kering. Sekarang udah bertambah lagi, jualan bunga kering plus peternak lele. Gitu sih. Kan jadi bubarkan apa yang mau saya ini tadi. Bubar. Ayo, lanjut. teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan ayo. Oke, saya Teman-teman klarifikasi ya buat orang-orang yang telah mendukung saya, mensupport saya. Terima kasih banyak, subhanallah, barakallah. Tanpa kalian juga saya mungkin tidak bisa sampai di sini. Semua berkat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Lagian taala. dari kemarin kan Bang Tedore ini memang mau mualaf dari kemarin-kemarin. Betul. Jadi satu lagi ya mau saya klarifikasi, kalau ada yang tadi saya berapa kali typing dengan saya Bang Teo hanya demi koin, jangan salah, akun saya bolak-balik ke Bennett selama di Komal. Jadi saya nggak penting mengul koin di sini. Kalau Ini tadi dari tadi banyak Tapi typing masih di bawah. hafal nggak Bang Teo. lafaz syahadatnya? Masih hafal nggak? Bang Teo. Ya. Bang Teo. Ini aja. Ini kan masuk ke Komal yang utama ya untuk ini kan masih awal-awal. Jadi untuk belajar gitu ya, menyimak. Ya, Lebih banyak ke situ, nggak usah terlalu banyak maupun menanggapi apa yang ada di publik. Biarin aja dulu. oke ya, tadi Utamakan tujuan itu saya di aja. Kalau situ. kayak ini kan kita sedang bahas sesuatu yang hiburan ya, bercanda. Iya betul. Situ aja, nggak usah tanggapi yang tidak sesuai dengan ini aja. Iya, Yang jadi negatif memang saya Pada tadi memahami dan kemarin udah ada di negatif. sudah ada yang bilang sama saya sebaiknya jangan dulu naik Komal atau berdebat. Tapi kalau mau naik Komal silakan, tapi lebih banyak dulu mendengar dan bertanya saja gitu kan. Makanya izin kepada guru, seperti itu, Bang Zuma dan segala macamnya. Nah, tadi ada yang mau saya ceritakan kenapa saya memilih agama Islam pada akhirnya begitu kan. Ceritakan. Ini ada typing di bawah ini. Dasar Batak Tapanuli sibuk terus dengan agama. Aku nggak Batak Tapanuli, aku Batak Toba. Padahal Batak itu udah Iya pasti kan? Tapanuli. Dia bilang Batak Tapanuli. Aku Batak Toba, bro. Baru. Naga. Oh, naga, Pak. Bohado. Iya, siapa yang berani lawan aku, ha? Aku naga ini, siapa berani? Ular sawah aja aku telan. Naga boner. Ada itu si Iya. Raja Guguk. Sempurna nanti. Makan orang naga. Bang Theodor ini apa? Kenapa? Marga apakah? Huta Barat, hutang tambah banyak, hidup makin melarat. Huta Kira marga satwa. Walah, aku Kira lukis. marga satwa, Bang. Huta Barat utang makin banyak, aduh. Tuh, Bang Neplos lubis tuh. Bang Bisul, lubis. Tuh. Ini ada typing di bawah katanya. Luar biasa. Ya, ini ada typing. Mama ya. kan maju loh, Maita. Typing banyak di bawah nih. Katanya Neplos kapan mualaf? Neplos Islam kapan mualaf? Yang serius dong, jangan suka melecehkan marga ya. Iya. Ya, yang serius. Jadi Bang Otang, memang betul jikalau kamu menghadapi seperti ibaratnya diusir dari keluarga, di kakak dan segala macamnya, itu betul. Saya pun mengalaminya sedemikian rupa, bahkan lebih hebat, di mana saat ini saya pun sudah berpisah, gitu kan. Tapi satu keyakinan saya itu tuh duniawi. Umur manusia tidak ada yang tahu. Itulah mengapa kita berteguh untuk mempelajari Islam ini. Memang kita harus sebelumnya, saya dulu sangat membantah tentang adanya Islam ini. Sangat membantah. Bahwa Islam itu seperti perasaan Bang Otang. Oh yang begitulah, yang beginilah, yang misalnya harus menyembah Ka'bah lah, yang begitu. Saya dulu sangat menentang sekali begitu.
Tapi setelah dipikir-pikir dan saya mengkaji Alkitab saya, loh kenapa Yesus ini berkata harus melalui surat-surat para apa itu namanya, para kayak seperti Paulus dan segala macamnya, dan tidak ada langsung kata Allah di dalam Alkitab. Tidak ada langsung kata Allah di dalam Alkitab, tapi dia menyampaikannya kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah. Artinya itulah perbedaan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran berkata bahwa Allah langsung yang berkata kepada Nabi Baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah perbedaan yang sangat signifikan. Nah, jadi terlalu banyak kontradiksi di Alkitab yang disampaikan oleh seluruh saksi-saksi atau murid Yesus. Dan rata-rata hampir hanya sekitar 20% yang murni ucapan oleh Yesus. Itu pemahaman saya. Dan selanjutnya, kenapa saya memilih Islam sebagai ajaran yang paling benar dan paling diridhoi, dan satu-satunya cara kita untuk bisa terus hidup dikekal dengan damai di surga itu dengan Islam. Saya meninggalkan Kristen bukan karena saya mau meninggalkan Yesus, justru saya lebih ingin bersyahadat dan bertemu dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sendiri. Tidak kutinggalkan, tapi ingat satu hal di dalam Islam. Islam menjanjikan kekekalan di dalam surga, dan itu sudah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengstempelnya kepada setiap manusia yang berimam kepadanya dan kepada nabinya Baginda Muhammad SAW. Itu aja perbedaannya. Memang betul kita akan mengalami perjalanan yang pahit. Bang Theodor, jujur setelah abang mengetahui cerita Yesus di dalam Islam, abang bahagia atau sedih mendengar kisahnya, ceritanya? Bahagia atau sedih? Sebenarnya sangat sedih ya, ternyata. Kok bisa sangat sedih? Sedihnya begini, ternyata di saat Kristen Yesus ini malah diintimidasi. Di mana? Semua perkataan itu terlalu banyak. Aku tidak menuduh Alkitab ya. Bukan, maksudnya di dalam Al-Quran, ketika abang mendengar kisah Yesus di dalam Al-Quran, perasaan abang itu sedih atau bahagia? Oh ya, saya bahagia. Karena bagian mananya yang bahagia? Tolong dirangkum aja ya, dirangkum serangkumnya. Ketika saya membaca Bible, Yesus itu diintimidasi. Segala ucapannya diintimidasi dan dipelintir. Nah, ketika saya membaca Yesus Kristus di dalam Al-Quran, ternyata ucapannya itu sangat jauh berbeda. Di Al-Quran lah Yesus berkata sebagaimana sesungguhnya. Ya, nah, itu mendengar bahwa Yesus Kristus tidak dibunuh, tidak disalib, tidak pula dibunuh, melainkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar berita itu bahagia atau sedih? Sangat bahagia saya. Nah, itu poinnya. Berarti karena ternyata di Kristen ini, ya ampun, kok Yesusku digituin ya. Maaf katanya dalam tanda kutip seperti difitnah, disalib, seperti itu. Berarti di Al-Quran. Tapi kalau aku ya, yang mengesankan bagi aku itu ya, bukan kisah Yesusnya. Di waktu aku belajar Islam ya, bukan kisah Yesus ya. Yang membuat aku itu kisah daripada Rasulullah. Itu yang membuat aku takjub, yang dimana Rasulullah itu dilempari, diludahi, sampai itu kan pelipisnya luka kan, berdarah, itu dipeluk sama anaknya Fatimah. Dan di situ kan Jibril mengatakan, turun Jibril, hai Rasulullah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan binasakan mereka yang meludahimu, mereka yang menghinamu, mereka yang memakimu, mereka yang melemparimu. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak Jibril, tidak. Doa ini kupersembahkan untuk umatku. Nah itu, di situ yang membuat aku, Yesus tidak pernah berkata seperti itu loh. Tidak pernah Yesus berkata seperti itu. Itu yang membuat aku takjub dan terharu, yang di mana aku menguatkan, wow, sepertinya aku harus Islam ini. Aku harus bertahan di Islam ini. Apapun kata orang tua, apapun kata saudara saya, aku harus bertahan di situ. Itu yang membuat aku itu takjub dari cerita itu. Masya Allah. So, bahkan Rasulullah pernah, aku rindu kepada umatku Jibril, umatku yang tidak mengenalku, umatku yang tidak tahu siapa aku, umatku yang tidak melihat aku, tapi mereka mencintaiku Jibril. Itu Rasulullah loh. Mereka mencintaiku Jibril. Seandainya aku tinggalkan dunia ini, aku punya umat yang merindukanku, yang mencintaiku.
Tapi mereka mencintaiku, aku tidak mengenal mereka, Jibril tuh. Bah, itulah yang luar biasa ya. Yang ku ambil dari cerita yang takjub itu mengenai Rasulullah, bukan Nabi Isa, tidak. Kalau Nabi Isa karena memang aku dulu kan calon penginjil ya. Jadi aku sudah tahu kisah-kisahnya. Jadi nggak ada yang takjub, nggak ada takjub. Masalah dia dibaptis apa itu disalibkan, setahu Yang nggak aku takjub sama opung kakak itu Setahu dengar dulu. si naga itu. apa Hotang? Apa Hotang? Begini ya. Tajuk rupanya sama opung kakak si naga itu. Opung Berarti aku? itu opung kita itu si naga itu lah. Lah, apa urusannya dengan opung Opungan aku? Begini aku mau pesan Apa bedanya sama sama Bentar, teman-teman. Bang Tedoro, Sama bentar. manusia. Bentar, Bang Tedoro. Apa urusannya sama opungku? Bah, bukan urusan Kak. Apa Ah. itu kan hebat juga itu perjuangan Sinaga itu, opung itu Sinaga itu. Lah, aku Tak tidak takjub menyuruh mereka rupanya berjuang sama dengan opung aku, kita tidak itu, mereka. Sinaga itu. Tidak ada aku niat Enggak, mereka dan kakak aku tidak bilang kan meminta takjub. mereka memperjuangkan Sinaga. Dan itu adalah agama nenek moyang. Dan aku Enggak, dikasih opung akal oleh itu Allah. yang nomor 1 itu. Kakak Ya, nomor berapa masalah Sinaga? marga nomor 1 itu bukan urusanku. Ya, itu bukan urusanku. Masalah berjuangnya Sinaga itu bukan itulah. urusanku. Dengar ya, itu adalah agama nenek moyangku. Iya, Bukan opung. urusan. Apa Enggak, bedanya, Kak? maksud si Hotang Sama begini, tidak- Mbak Blokir. Begini Hotang, kalau yang jelaskan dulu, ditanya, Kak. kalau yang ditanya adalah kagum lah. Cemana? Bukan hanya cerita Nah, gitu, tentang yang baginda gitu. Nabi Muhammad SAW, Oke, mantap. tentang sahabat Mantap, pun Bang Nepos. kagum, tentang Namora Iya, Pandebosi, mantap. nenek moyang aku kagum, Iya, aku dengar iya, ceritanya, kagum. Cemana? Kakak ini Tetapi bertele-tele, ingat. bilang kagum aja pun susah dia. Iya, tetapi kalau semua cerita itu dibandingkan, ya, kita membandingkan seluruh kekaguman itu, seluruh cerita Bandingkan itu, ya, maka dalam hal ini aku menjamin 1 miliar % tidak ada yang lebih dahsyat ceritanya melainkan cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain tetap kagum, tapi tidak ada yang Betul, lebih betul. dahsyat dari cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Betul. Iya, Begitu. kalau Lagian meyakini kenapa di ya, ini mantap kenapa lah, di hebat lah. di nggak betul si Otak. Kenapa kau sangkut pautkan gitu? Oh, sangkut kan Bang Neplus mantap itu. Dia bilang Iya, aku masa yang kagumnya. aku nggak berpikir sampai di Kakak situ. bilang kagum susah KFT. kali. Lengket Ya. ngomongnya. KST, kayak gini Ya. buat teman-teman muslimku yang di sini. Cuma bilang kagum susah itu. Begini, seorang yang ingin belajar tentang baginda Rasul asal dari orang yang paling keras hatinya. Nah, dengan rasa keras hatinya itu, disitulah dia timbul rasa penasaran. Dengan banyaknya benturan dia hadapi, layaknya seperti gelas akan retak juga. Berbeda dengan orang yang lembut menyambut suatu gempuran, dia tidak akan goyah. Tapi semakin dia ngeyel, dia keras hati, yakinlah ini yang mudah pecah dengan berbanyak gempuran. Dia akan timbul rasa penasaran, dia akan mengkaji apa benarkah yang diucapkan mereka, begitu. Dia akan selalu membandingkan. Yakinlah yang dengan keras hati dia berprinsip pada imamnya, inilah yang orang yang akan mudah pecah. Seperti saya. Oh, ya betul. Oh, ini netizen, kalian hujat aku aja, jangan hujat Mbak Blokir. Aku aja yang kalian hujat, gas. Aku aja lawan kalian, jangan lawan perempuan. Udah Lawan, biasa. maju kalian semua. Udah biasa Maju kalian semua itu, netizen. udah biasa. Maju lawan aku sini. Udah biasa itu Bang Enggak, Nepos, canda, udah canda. biasa. Canda. Udah biasa itu, udah biasa. Nggak kaget aku. Malah bawa bapak aku lagi. Bawa bapak aku tuh dari tadi. Udah biasa. Padahal bapak aku lagi kerja loh, kalian bawa bapak aku. Ya kak, jangan cerita kau aja kak. Ini banyak nih. Theodor mau cerita nih. Dia cerita lu Theodor sama si Otang nih. Apa masuk si Otang tadi tuh sini aja. Kok gara-gara Jadi kok yang bilang kagum, Gimana, nggak Jota? kagum. Bang Neplus mantap menanggapinya. Nggak kak ini aja Nggak langsung tahu. emosi. Udah lah Otang, Dari kau yang- pun kau panjang-panjang terus Otang. Lama-lama kesuruh syahadat kau nanti sore ini. Jam berapa nih? Jam 4:30. Aman. Udah lah Otang, macam betul aja. Si Otang. Kalau kau dengar tadi yang disampaikan tadi itu Bang Neplos tentang bedanya penyalipan dengan bedanya di Al-Quran itu, kau pernah tahu nggak itu? Pernah baca nggak? Kecil gak suaranya bang? Lanjut Bang Neplos sampaikan kecil suara katanya. Iya, kecil tapi Bang suaranya.
Memang kecil. Iya. Memang kecil. Ya, ente Coba aja. besarin lagi. Udah ente aja jelasin dulu. Ente lanjut. Abang Bang Nepos. suaranya serak-serak bahasa, lebih seksi. Iya. Iya, aku lagi manja-manja sedikit ini. Bang Nepos sampaikan itu tuh maksudnya tadi. Ah, leotang kau serak-serak lumpurnya kau. Tapi si Otang ini pernah loh cerita sama aku, udah berapa lama ya. Dia bilang, kalau aku lah masuk Islam kak, kayak mana anak istriku, itu pernah dia bilang loh. Jadi dia memikirkan anak istrinya, anakku masih kecil katanya. Kayak mana? Aku Nggak ada leotang bilang gitu, Kak. 4 tahun. Gak ada bilang gitu. Kakak ngarang aja, Kak. Iya loh, Tang, masih ingat aku loh. Orang Sibol nggak ada ngarang-ngarang. Kakak orang Sibol Astagfirullah, masih Ya. ingat aku kok ngomong gitu. Analisisku Nggak itu ada dari 10 analisis hanya setengah yang meleset. Enggak satu, bayangkan setengah. Saya menganalisis ya si Hotang ini sepertinya suatu saat nanti dia akan memeluk Islam. Iya, aku yakin juga. Itu menurut analisis. Suatu Bang saat Neplos. nanti, tapi nggak tahu kapan. Apakah 5 tahun lagi, Iya. 10 tahun lagi, Bang 20 Neplos. tahun lagi, nggak tahu. Imannya udah mulai goyah. Bang Neplos, itu hebatnya kita Yuk. orang Batak ini kan. Nah, bisa abang dengar kan? Jadi kami kan Bisa, sempat terpuruk, bisa. orang tua itu terpuruk gara-gara kontraan. Yang menyelamatkan kami marga Lubis karena setika abang bilang marga abang Lubis, dia maku. Karena sampai sekarang udah 20 tahun ini tetap kami di rumah orang di tanah marga Lubis. Nah, jadi hebatnya aku nengok orang Lubis itu. Muslim pula. Nah, gitu kan satu. Kami Kristen. Kami yang ngasih tanah itu marga Lubis itu kan banyak Muslim kan. Ah, gitu. Jadi ula-ula aku pun juga tulangku kandung adiknya mama Muslim. Nah, dari tulangnya itu gen marga orang Batak Ken Parmalim. Gitu bang. Jadi makanya aku nggak mau berdebat-debat apaan saudara kita yang Muslim gitu bang. Dan saya pun bertetangga dulu juga dari kecil sama orang tua. Lingkungan kami tetap Muslim. Nah, gitu bang. Nah, makanya nggak pernah aku kan mengujat-ngujat Nabi Muhammad SAW. Nah, nggak pernah. Nah, ngangkat-ngangkat. Coba nggak diulang pernah, nyebut ya kan? namanya itu. Coba diulang nyebut nama tadi, Nabi tadi. Canggung dia masih Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad gitu aja bang. Kan ada Iya, SAW itu boleh kalau lah. dibaca gimana? Nggak bisa bang, nggak bisa. Belum biasa dia Kang Theodor. Dia belum belajar di sana. Belum. Jadi kan si gini Utang. bang. Tapi bang, gini bang. Tanya Enggak, orang aku bilang dengarnya Allah tadi. tidak tahu. Aku pun Allah dengar bilang. tadi itu. Dengar aku tadi itu. Cuman udah lah itu. Aku dengar. Itulah tadi itu. Aku bilang Iya. analisisku justru Lihat aja makin Bang kuat. Neplos. Bang Ya Neplos. gas Utang gas. Lihat aja orang hoten situ. Tahu rupa yang bilang Allah. Allah pun tidak bilang Allah pun tidak tahu kan Allah. Betul. Aku bisa bilang Allah. Oten bilang Allah. Dulu Otang, kau kok udah sebut Oten? Kau nggak ngabari aku. Kapan kau mau lap? Jam berapa? Maksudnya gini. Kau nggak ngabari Sama aku. kita Ya Otang. kan? Teruslah belajar lah itu. Ada sisi Kau positif ini Otang. ternyata. Biar rasa-rasa puas orang abang situ. Ya kan? udahlah, ya. Paham aku. Apa paham aja lah kita. Ini kayak nanti sore ini gak tunggu 5 tahun Bang Nepos. Nanti sore kurasa. 5 tahun. Iya, makanya. Ini cemana lah Oten mau naik. Ada Bang Juma, ada Bang Neplos, ada Bang Handi, ada Buddha Rama. Takutlah dia. Cemana? Belum apa-apa orang udah menjerit di luar. Ayo. Lengkap pasukannya. Oten naik Ten, naik. Ada yang minta belum? Belum ada dari tadi. Kak blokir lumayan juga ya pendapatannya main TikTok ya. Astagfirullahaladzim. Jelas, Kau coba gini aja, gini enggak.
Enggak, Kalau ini gini boleh kau aja aku jelaskan kasih nggak? tahu, enggak begini aja gini. Coba kamu lab sendiri. Udah gitu aja. Biar dia rasakan. Ayo, Enggak kan. coba Enggak. kamu lab sendiri. Udah. Kalau Gitu Otang. aja. langsung emosi yang Otang, agak. kau Wah, lucu Otang, juga ya pikirku. kau Kok salah emosi? nanya. Kau salah nanya. Kau nanya sama aku lah kalau soal-soal kayak begitu. Aku jawab. Aku Kok paham. emosi? Iya kan ya kak blokir kan yang pegang Gini, kan gini. mana tahu bagi Selama ilmu mana caranya mainkannya gitu. selama kau aktif berdebat, bisa kau nikmati itu dan gak ada masalah. Nggak pun kau mualaf dulu, nggak pun kau Islam dulu, ya selama kau aktif aja berdebat, belajar, Juga, Bang. Tektor mengkaji juga beli ilmu, paket sebulan habis juga ya 300. ya udahlah kan udah lumayan. Gimana nya? Kan udah lumayan Kita itu. yang keluarkan habis, keluarkan duit, bukan ngambil dari penghasilan dari TikToknya. Makanya kau bukalah hati kau itu, Hotang, biar terbuka rezeki kau. Jangan kau tutup kali. Keras kali hati kau nampaknya. Kau buka itu hati kau dikit-dikit. Udahlah. Nanti juga dia pecahnya itu Bang dia Neplos. kuncinya ya. Pecahnya Dia itu nanti. kuncinya ya. Oh iya. Kuncinya ya. Si Otang, dibandingkan 300.000 itu sama kau sekolah, belajar untuk bicara depan publik ya, untuk mengetahui tentang Maksudnya berbagai 300.000 ilmu. habis beli pakai yang karu-karuan Iyalah. gitu. Itu maksudnya, Bang. Iya, Pakai wifi dibandingkan biar murah, pakai wifi. dibandingkan yang paket kau itu habis cuma nonton joget-joget, nggak ada ilmu yang dapat. Ini kau di Jadi sini nggak bisa masih lagi ada nih ilmu yang kau betul. serap. live ini. Besok nggak usah beli paket lah, nggak jumpa lagi kita kan, nggak sharing lagi kita nanti. Iya lah. Otang. Pokoknya itu sebenarnya nggak sia-sia, Otang. Ada ilmunya yang bisa diserap. Banyak ilmu yang bisa kita tangkap di sini. Kalau aku bilang patokanmu nge-live cuman untuk koin, aku 4 akunku udah ke banned. Jadi apa perluku dengan koin? Aku bahasa koin. Ya apalah perluku di situ. Ada Sekarang yang aku koin-koin. berdebat, banned Aduh. Discord. Hilanglah duit itu koin di situ. Jadi nggak itu tujuan utamanya Tanya jadinya. bagi ilmu, ini udah emosian ini. Gimana nih Bang Neplos? Kayak mana? Naik juga Bukan darah tingginya ini. emosian. Banyak makan Cuma daging ngasih tahu kambing. udah gini aja. Biar kita ambil jalan tengah, Otang. Kau coba lab, baru kau rasakan. Itu aja sih. Lab, buka lab. Kau coba tengok. Followers kau udah berapa? Coba kau tambah tengok. 2 nih. Followers Makasih ya. kau. Udah Salam bisa yang kok kau live. makasih ya, makasih. Udah bisa live kok, Otang. Coba aja live. Coba live. Udah bisa live kau. Oh, intinya Buka, Kak, buka. live ya. Coba dulu open webcam. Open cam. Open cam coba dulu. Udah bisa live kok, Otang. Coba aja. Biar kau tahu. Tapi jangan teriak kok ya. Bisa, Kalau kau live iPhone dari pagi sampai pagi. Nggak dapat apa-apa ya. Nggak bisa Kak. Nggak manjat dia, nggak narik. 2 GB RAM-nya, nggak nanjak. Oh, gantilah RAM 4. RAM 4 ya? Iya. Ini yang aku pakai sekarang RAM 3 aku kadang rungkat dia. Makanya aku bilang teman-teman tolong di follow yang blokir peranan 4 itu, tolong di follow. Ini RAM Ambil ini yang iPhone kita kita. pakai sekarang ini nggak kuat RAM-nya, nggak kuat. Kadang dia rungkat, lagi ngobrol-ngobrol tuh rungkat. Semalam aja rungkat. Untungnya udah mualaf, jadi rungkat dia. Nah, ini kalau yang blokir permanen 4 follow Kak, itu blokir kuat, ya. nggak rungkat. Di follow ya. dia. Apa Mau Otang? ganti HP dia. Tolong follow Kak blokir. Mau ganti HP dia. Gue bilang. Bukan ganti HP. Enggak, itu kalau blokir permanen 4, itu HP-nya RAM-nya kuat. Kalau ini RAM-nya kecil gitu, Otang. Mana tahu follow itu dapat duit juga enggak Kak? Astagfirullahaladzim. Follow itu kagak. Nah, pengen mau mata nih si Entah Otang mata layokon. duitan. Janganlah Follow itu gak ada emosi. duitnya, Otang. Nah, olah Tetap kepe kau aja di sudah gak ada pikiran nih. duitnya. Penonton Elai. banyak 3.000, 4.000 pun gak Wajar dapat nih apa-apa, kita kayak gitu. Otang. Masa kalah kita sama Bunda mau nanya pembangunan. apa? Yogi lu, Pembangunan Otang lu. 120. Naik lu Yogi naik. Otang, Ini aku kasih tahu. Kalian kerja tukang Oi. bangunan 120. Ini Iya, kalau aku ini kasih tahu. proses ini 1 hari. 1 minggu lah iku Otang. Jadi saya Otang, akan tahan diri follow dulu di itu sini. Otang, nggak dapat apa-apa. Cuma kalau follow itu, followers itu kita biar bisa live gitu. Terus Terus yang penontonnya sampai 5.000 pun nggak ada apa-apanya, Otang. Apa-apa. Kenapa sih otakmu itu duit aja, Otang? Enggak, aku ngomong apa rumus bodohnya itu Kak. Pura-pura bodoh aja. Ya udahlah, udah dikasih koinnya kau itu di situ.
Kau yang itu ngasih koin. ribut kali ya bang. Itulah kau Abang tukarkan Lah koin, itu tidak bisa datang beli ke kau beli rokok koinmu. sebatang. Tapi karena saya 1 minggu lagi libur ini, lagi tahan diri untuk tidak berdebat. Tapi nanti tunggu waktu kita berhadapan kita. Ku bahas semua nanti. Katanya bagi ilmu kok berdebat. Bagi ilmu berdebat. Nah itu cuceng itu. Bukan berdebat. Aku lagi seminggu lagi menahan diri berdebat. Dengarkan dulu orang ngomong. Puasa ya. Nah, tapi udah lewat dari situ nanti kita bahas semua sampai habis bawa bingkas semua. Kau datang kau ya. Baca buku Teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta Dia tandai aku Kristen, tandai. Kristen. Dan tolong di follow itu ya, blokir permanen 4 di follow ya. Jadi biar kita nanti blokir permanen pertamanya itu kalau kena peringatan 7 hari. Nah itu di follow blokir permanen 4 biar kita nanti live-nya di situ aja. Biar kuat ya. Blokir permanen 4. Itu 700 Nah, saja. tuh udah dikasih ketupat kau. Ambillah. Biar bisa beli sebungkus. Udah bisa Nah, beli 19, 20, 21. Udah bisa itu beli 2 bungkus itu. minta aja permintaan, nanti saya turunkan salah satu. Ya agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Bilang nama Masalah kasih orang sama Bang penuh Coy gampang. itu. 42 ketupat dikasihnya sama kau Hotang. Belum sama Masakonya, Ajinomotonya itu. Teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yuk kita diskusi santai yuk. Dan tolong itu blokir permanen Pak di follow. Nanti kalau aku dia pertama rungkat kita live di blokir permanen 4 biar kuat. Ini blokir permanen 3 nggak kuat. Di follow ya blokir permanen 4. Mualaf tang. Si Otang mana mualaf dia? Pak kecil suara semua ini ya? Hah? Kenapa suara tambah kecil semua? Enggak kecil. Oh. Makasih Bunda Resmawati. Astaga dikasih Makasih Bunda durung-durung semua. aku dah. Makasih Yang ya membeli durung-durungnya. gift-giftnya, terima kasih semua. Terima Oke, kasih ya Theodor. durung-durungnya. Ya, Bro Theo semalam aku nggak ada itu gitu. Sekarang gimana perkembangannya bro? karena masih anak bayi ini, jadi ya mengikuti dulu. Belajarlah dulu Bang Andi. Tapi satu pertanyaan saya, udah disunat kan? Hah? Udah disunat belum? Kelas 2 SD. Alhamdulillah. Jadi aman terkendali itu. 2 kali juga nggak apa-apa, biar lebih bagus. Jangan terhabis. Jangan terhabis. Biar lebih cantik bentuknya. Maksud saya itu ya step by step Kelas aja. 2 SD bisa sunat rupanya. Kelas Kenapa, 2 SD Tang? bisa sunat itu Bang. Bisa. Kelas Sebelum 2 SD sekolah pun disunat. bisa. Bisa. Masih bayi pun bisa. Masa? Oh. Cobalah. Cobalah. Bayi perempuannya yang bisa sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disunat. Sahabat-sahabatku sekalian, gimana kabarnya semua nih? Sehat-sehat aja kan? Kita sudah berdialog tadi panjang lebar terkait Islam. Tadi ada Ukhti Natalia, sekarang ada Dinda Neplos, Bang Handi, Tidore yang semalam kita mualafkan, ada juga si Hotang. Gimana? Kita tutup dulu ya. Bentar lagi kita lanjut ya. Kita tutup ya, atau masih mau rekan-rekan sahabat-sahabat masih mau dengarkan perbincangan dan perdialogan teman-teman kita? Alhamdulillah, semoga baik-baik semua sahabat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita tutup dulu ya. Ya, karena belum ada otennya ini sahabat-sahabat. Kita tutup dulu, kita cari oten yang mau berdialog. Oke. Kita tutup ya, nanti kita cari dulu yang kelihatannya bisa diajak untuk peras otak. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi di sini saya informasikan kemudian bahwasanya peresmian masjid itu diundur tanggal 15 Juli 2023 ya, mengingat beberapa dari apologet yang mempermasalahkan tentang kenaikan tiket pesawat yang langsung signifikan ya, sehingga mereka merasa untuk
diundur aja peresmiannya. Jadi karena kita tidak dikejar oleh apapun, maka kita sepakat tanggal 15 Juli. Jadi teman-teman yang ada di luar, netizen yang ada di luar Kota Makassar yang sejatinya ada kendala dengan ini, kendala dengan pesawat, itu kiranya bisa dipermudah dengan hari yang ditentukan jauh dari hari Lebaran gitu ya. Tapi kalau kurban tetap kita laksanakan ya. Tetap kita laksanakan kurban di masjid kita. Ada beberapa yang nyumbang untuk kurban. Ada yang kurban sapi, ada yang kurban kambing ya. Jadi teman-teman yang juga ingin berkurban melalui yayasan MMCI Makassar Malap Center Indonesia, silakan berantisipasi untuk kemudian ikut mengambil bagian dalam Idul Kurban. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah kita akan tetap amanah dan kita akan tetap menjalankan sesuai instruksi netizen terkait dengan dana yang masuk yang sekaitan dengan kurban atau yang sekaitan dengan pembangunan masjid kita. Dan saya doakan kiranya seluruh netizen yang senantiasa menyertai channel Zulkifli M. Abbas diberi kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan di dunia bersama keluarga dan juga di akhirat, serta dimudahkan segala urusannya yang baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah ku bilang tadi.